Esensi dari nikah itu apa? Dampak positif ya? Iya. Positif. Emang ada negatifnya? Ada loh. Firman juga Kalau cuman fantasi itu gimana ya? Fantasi itu bisa dibuat, Cok. Serius. kan tergantung umur. Semakin beranjak umur, cewek itu juga beda-beda. Gua jujur, gua suka yang lebih tua. Jangan sampai salah milih pendamping hidup karena logikanya lu salah potongan rambut malu lu berapa lama? Seminggu kan? Lu salah pakai kostum malu lu 1 hari. Lu salah milih pasangan hidup Seumur hidup. Guru terbaik itu ada pengalaman. Contoh, lu nggak perlu kan pengen tahu rasa tai apa lu harus makan kan? Cukup belajar dari orang lain aja. Itu. lu geser aja soalnya bagian lu deh. Ada sih. Malam guys, jadi ini podcast dari cabang Pojokan Random. Ini edisi sebelum Lebaran ya. Jadi kita ya pengen aja ngomong-ngomong yang nggak perlu pakai ruangan, kita cuma ngobrol aja di sini. Ya nggak sense. Nah ini kameramen gue yang selama ini kalau kalian tahu ini yang edit video, yang ada efek-efek itu, ini orang si anjing ini. Gitu. Jadi kita pengen ngomong random sih sebenarnya. Gak tau mau apa karena ya biasa lah anak tongkrongan lah ya. Intinya yang sekarang itu momennya open space. Momen open space, nggak perlu ada skrip. Ya udah nongkrong aja lah. Iya nongkrong aja, nggak perlu Karena ada berhubung tema. kita lagi libur guys. Iya. Kita lagi libur syuting guys. Oh ya masa kita ngajak ngobrol tengah ini? Yang tengah ini teman kita guys, teman tongkrongan kita guys. Siap. Namanya Reja. Gak pakai hadiah ya? Iya karena dia. Itu ganteng nih jelek soalnya. Ya gitu loh. Iyalah. Untung udah laku kan. Udah laku ya maksud. Gila kalau lagu itu jadi patokan seorang tuh ganteng, kasihan Sen. Yang jelek-jelek. Iya ini rokok lu anjing. Ya bener kamu. Bakar lagi, Cok. Iya nanti. Kayak gue belum lama di kalau nggak salah tadi apa ya gue nonton shop si PWK tuh si siapa Pras Teguh, dia ngomongin kan ada bintang tamunya si Yono Bakri tau kan lu? Tahu. Ngomong Tahu kan? lu Yono? Ya, Buka HP anjir kadang-kadang. dia Yono kembarannya Reza, kembarannya Dikta. apaan sih lu? Dikta dari mana jauh banget Yono Bakri? Lu nggak tahu lagi viral-viral itu cowok yang dia dibandingin sama Dikta. Ini Bakri mana sih? Bakri Golkar. Oke. Tip ya, di tip ya. Lu nggak tahu Yono? Gak tahu. Buset. Jadi dia tuh ditanyain kan, terus ngamuk dia. Karena kenapa? Karena setiap kali Ini. nah ya itu dia. Ini dibanding sama Dikta. Karena dia tuh sebuah kalau misalnya setiap kali datang di PWK tuh standar trademarknya itu dijadiin apa bahan jomblo atau enggak gitu loh. Misalnya ditanyain cewek ini ditanyain ya, cewek ditanyain terus ceweknya lagi jomblo, lu mau nggak sama Yono? Kalau dia mau sama Yono, ya kan? Berarti ya lu masih aman kan? Anggapannya Yono tuh paling jelek, goblok. Anjir, terlalu kurin. Tapi kasihan sih gue jadi Yono tuh. Cuman kalau dia nggak sedih, itu gue gak jadi kasihan. Ya ngapain cowok kasihan sama orang? Yono. Ya saya biar kata kayak gitu juga gitu banyak kan. Iya, gitu. Banyak. Seenggaknya terkenal. Iya, Tahu siapa tahu. Iya. terkenal di main hakim pak gitu. Buset. Lu santai aja kalau mau ngomong apa ngomong aja. Ini nggak kena diri. Oh jadi ngayu ya. Itu dulu. Ini malam ini kalau ngobrol apa nih? Ya mungkin kalau ini nggak live ya, lupa gua anjir. Kalau live bisa dibaca ya. Iya. Ada ininya ya. Ya oke. Nah ini BTW guys, nih dia bocor udah married guys. Iya. Lu kira-kira aja umur dia berapa, umur gua berapa. Nah di sini yang baru married nih dia doang. Kalau gua kan baru masih 25. Lu berapa bro? 26. 27 tahun. Ini temen kita ini baru mau pala 4 sih. Anjing. Goblok. Lu kenapa sih pengen mutusin tiba-tiba cepet nikah gitu? Soalnya kayak kami nih kan, gue baru 25, dia baru 31. Oh, Gak tau nih, nikah tuh apa sih? Tuh, nikah ya banyak kok. Kalau lo pikir duniawinya ya lo nggak sendirian, terus terlampiaskan gitu. Ngerti ya? ya kayak apa? Tapi ya kalau misalnya
bagusnya ya belum ikutin Bang Rido. Kenapa ikuti dia kenapa? Hah? Gak bener cowok ini orang. Kenapa ngikutin gue? Settle lu, Lu tuh harus ikutin Tuhan. settle. Justru itu coba. Justru itu. Jadi maha kuasa apa gimana? Enggak. Ya, enggak, kami kan bingung nih. Mm-mm. Di umur segini kan, enggak di umur dia sih, kalau gue kan kalau gue masih 25 lah. Untuk memikirkan akan untuk ke nikah itu kan kayak aduh nanti deh. Kalau teman gue 30 nih dia nggak memikir nikah karena dia memang udah kayak kelainan mental Anjing, gitu. gak bener. Belum ada cici. Dia nih Proposalnya udah ada tapi belum ada cici. balik lagi ke topik tadi, kamu penasaran cowok, lu pengen nikah umur berapa nikah kemarin? 2000 berapa? 2024? Enggak 24 cuma. Udah umur 24 berarti Apa 25? tahun 2022 ya. Ya lu kenapa sih memutuskan untuk udah mau nikah deh gitu? Banyak aspek itu. Hah? Banyak aspek. Aspeknya apa? Dari pihak kanan kiri udah pada tahu. Terus udah lama juga. Udah begitu. Nggak bukan tahu jadi apa gitu. ini? Hah? Tahu apa? Iya Berapa gue lama? juga. Berapa lama pacaran? Berapa tahun lu pacaran? Kurang lebih. 7. Anjing. Dari GSM mah. Cicil mobil lunas itu, guys. Masa mobil, rumah aja dapet. Iya, KPR. Ya. Terus gimana? Lumayan nih di bumi. Lumayan lah, lu nggak usah mikir lagi. Terus. Boleh lagi dulu, terus aspeknya apa? Dia mau nih kayak gitu. Bikin Tuhan nih. Enggak. Udah tau kiri kanan tuh apa sih? Gue penasaran gitu. Udah tahu kiri kanan aja. Udah saling terbuka. Udah saling terbuka. Oh, Sudah terbuka. Beneran cuy. beneran. Iya, ternyata nggak bugil juga aja jalan. Halo Pak, bugil. Oh, kalau bugil pun gak apa-apa sih videonya. Kalau bugil Pak Adrik. Gue ini deh subscriber deh. Apa gue harus perbayar lah? Kayak orang-orang tuh. Lo OnlyFans kan? Udah gitu. Kan enggak. Nggak buka OnlyFans. Gue gak pernah. Gue namanya OnlyFans gue gak pernah buka sama sekali. Tahu aplikasi itu cuma gak pernah gue buka. Ya bro, bukan. Tapi berlangganan. Oh enggak. Bener-bener enggak. Gue sering bukanya Pornhub. Saya. Nggak download, pakai streaming ya. Oh VPN. Streaming lebih aman bro daripada download. Tanpa jejak. Gak jejak. Tapi kan itu masih mending lah gue nonton temen gue udah ini pro play mainnya. Nah, ini aja deh, gue pengen tanya deh, lu semua dari lu berdua nih ya. Esensi nikah tuh apa sih? Apakah hanya untuk Lu tanya gua, dia yang nikah. enggak, ya udah gue pengen tahu penjelasan lu. Ini kan ya Teater kan main. gua punya Teater main. dua narasumber kan, yang satu udah nikah, yang satu belum. Nah, gue pengen tanya nih sama lu dua. Anjing gue nih, dari esensi- sumber. Ya, bukan narasumber sih anjing. Ya pokoknya intinya tuh esensi nikah tuh apa? Apakah hanya untuk melanjutkan keturunan? Apakah untuk apa nih? Ya udah perintah agama kah atau apa gitu? Atau apa? Esensi dari nikah tuh apa? Coba. Lu Dari dulu, dulu deh. Lu udah nikah, masa Biar gua bisa nyontek tuh. anjing bisa jotek jauh. Yang pertama tadi bro dulu. Apa tuh? Lu Melanjutkan lagi keturunan. melanjutkan keturunan oke. Itu udah sepakat banget sama yang kedua. Perintah Tuhan. Iya udah Tuhan. Nah kalau Emang misalnya Tuhan, entar lu, emang Tuhan tuh memerintahkan kita untuk bikin keturunan? iya cuy. Iya bro. Wah, Sedikit ngomongnya. kurang jauh gua ngajinya anjir. Tahu? Anjir. Nah, gua setuju. Perintah Tuhan itu. Bukan Makanya. perintah Tuhan sih, kayak dalam ajaran agama kalian. Karena dibilang berpasang-pasangan kamu juga. Nggak tahu kalau misalnya jomblo nih mudah-mudahan ya entah belum lahir atau enggak emang jodoh lu udah mati dulu. Atau belum apa? Tapi esensi gua dapet nih anjir. Esensinya kalau lo emang untuk sekarang Seenggaknya yang udah lu rasain deh. Yang wah udah lu rasain yang sekarang gue tuh yang esensi. hijau biasanya Lu ceritain aja apa Nah. dampak nikah. dampak positif ya. Ya. Positif. Emang ada negatifnya? Ada loh. Ada positifnya dulu. Positifnya dulu. Dari positif itu lo lebih fokus. Lo bisa Fokus lebih apa? fokus Satu di titik. hidup. Iya. Titik itu. Pertama di kehidupan lo. Yang kedua di tanggungan lo itu harus dulu. Kalau misalnya ntar insya Allah punya anak lo bisa jadi fokus ke anak lo. Jadi lo kayak misalnya model-model kayak anjing malam minggu ngerokok bengong begitu-gitu udah gak ada. Terus
Oh jadi intinya satu itu apa namanya kehidupan lu udah berubah lah ya istilahnya. Itu ibaratnya Habit lu berubah lah ya. Ya, yang sering dari coli. itu terus rasanya juga ada diri gua lagi si jauh ya udah gimana daripada gila. Nah terus ini umumnya kan kebanyakan kayak misalnya lu nih siapa Martin. Iya Marvin. Gua ngakunya kita teman tongkrongan. Lu baru kata nama gua. Suka lupa sih. Martin. Marvin. Iya Marvin. Gak apa-apa. Ibu pemilik rumah. Kalau dari lu untuk ke situ kenapa? Bingungnya atau enggak? Kalau gue sih belum terpikir untuk mau nikah. Karena gue sampai sekarang belum ada yang bisa jelasin gue makna nikah sebenarnya itu untuk apa sih. Nah mungkin dari dulu kan dari Benghar katanya sekarang jadi lebih agak lurus lah ya. Ibarat kata besi yang bengkok lu lurusin tapi agak bengkok dikit. Nah kayak hidup lu itu cok serius lu bijak gimana ya? Entah bukannya kita masalah bijak atau enggak kebijakan antara kita mau memilih A, B, C, D dan seterusnya. Lebih kayak yang kurang-kurang penting itu lu jadi bukannya nggak dijalanin atau nggak emang udah tua lu baru merit nggak mungkin gitu nggak juga ya bunuh diri lu kalau 10 tahun kayak gitu berarti lu harus fokusnya gitu tetap bisa ketawa tetap harus bisa ketawa bukan berarti fokusnya kita gitu Tapi sebenarnya bener nggak? Nggak tapi sebenarnya bener nggak sih kan kata orang bilang ketika lu punya permasalahan pribadi kan, ya udah permasalahan lu tuh pribadi ya lu doang gitu. Tapi ketika lu udah married lu nggak akan punya permasalahan pribadi lagi. Justru malah nambah lu permasalahan lu bakal nambah jadi 2 orang gitu loh. Nah lu ngerasain kayak gitu nggak? Kalau dari Reja ya, lu tuh enaknya doang ya? Masalah bukan. Ya itu mah bonus ya cok. Itu bonus. Kalau dapat itu juga mau gimana open merit? Iya sih. Lebih kayak gimana tadi lupa kan jadi. Nggak misalnya gini kan orang bilang tuh kalau misalnya ketika lu udah problem diri sendiri ada jadi permasalahan sendiri kalian berdua. Cuman pertanyaannya itu pertanyaan berdua itu apakah lu bawa masalah terus istri lu bawa masalah jadi ada 2 masalah gitu atau masalah satu ini tapi lu tanganin berdua gitu, maksudnya itu gimana? Kalau yang dijelasin sekarang itu ada masalah pribadi itu pasti ada, tapi berhubung kita udah Eja udah apa sih namanya married, permasalahan Eja itu ya permasalahan istri Eja, permasalahan istri Eja itu ya permasalahan Eja. Untuk masalah banyaknya sebuah masalah itu jatuhnya lebih gampang sih bang jatuhnya, karena permasalahannya istri Eja itu kayak misalnya apalah lebih kayak kebutuhan gitu pasti kan, dibanding dengan kita yang kayak sekarang tuh masalah gua tuh sekali kasarnya mau married tapi ragu itu kan masalah tuh. Siapa yang mau married? Lu? Enggak maksudnya gitu, jadi itu kan permasalahan pribadi. Nah kalau misalnya lu udah married emang ada masalah, paling masalahnya itu nggak jauh-jauh dari ya pertama itu lulus, yang kedua itu kamu udah capek, nah kayak gitu. Oh kayak udah panjang. Enggak serius. Lagi cok. Serius. Nah tapi gini deh, kan lu bilang permasalahannya tuh jadi bisa dijalanin berdua. Nah misalnya gini, lu punya masalah sendiri, ya maksudnya gini, lu ya hidup kan hidup lu tau lah permasalahan lu kayak gimana, dan bini lu juga punya permasalahan sendiri. Nah ketika bini lu punya masalah nih, yang intinya tuh lu nggak pernah ngalamin masalah itu gitu loh. Jadi dalam hidup lu tuh kayaknya gue nggak pernah ngalamin masalah ini hanya ada di bini, hanya jadi istri lu gitu. Gimana lu nanggepinnya tuh gimana? Ya respon permasalahan baru yang nggak pernah ada di hidup lu gitu. Ya itu gimana lu nanggepinnya? Apa awal-awal apakah lu shock gitu atau lu tahu cara penanganannya kayak gimana? Kalau shock kayak misalnya bingung atau lebih kayak gimana ya? Anjir gue gimana itu? Pasti lah ketemu. Karena ibaratnya itu kan apa itu? Masuk ke ibaratnya lo terjun ke hutan terus lo nggak tahu mau gimana tentang hutan itu, lo nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya bangsa sebulan atau 2 bulan ya lo paling agak pusing. Gue aus mata airnya di mana yang lo cari dulu. Tapi kalau misalnya untuk kesana-sananya saja sih, ya emang seperti itu. Jadi dan lebih gimana?
secara general itu yang tadi Bang Rido tanya, udah married dan gak married, masalah pribadi dan masalah pribadi dari perempuannya atau istrinya itu dia bakal nyatu. Karena permasalahan itu nggak kayak gimana ya, kalau kita kan permasalahannya waktu pas married itu apa sih, kayak ibaratnya gue pengen kemana bosen tapi mau kesini bosen gitu. Oh ya paham ya. Terus kayak yang kedua kayak anjir gue sedih banget sih, nggak ada orang lain yang ngerti gue gitu. Pernah ngerasa kayak gitu juga? Apa? Pernah ngerasa kayak gitu juga? Wah itu tuh bayangin kalau misalnya ya kita nggak dipungkiri, misalnya siapa Marvin berantem sama orang tua, Marvin atau berantem dengan adik kakaknya, atau nggak Marvin lagi bonto tapi nggak ada yang bisa dilariin. Kalau misalnya ketemu kayak misalnya Bang Rido atau nggak Bang Novi di abang-abangan kita ya gitu, yang masih bisa nge-guide, oke. Nah kalau misalnya nggak ada, survive sendirian harus lah survive sendirian. Cuman lebih bukan membebani deh kalau gue bilang, tapi tergantung dari ininya ya, perspektif orang ya. Dari teater main orang itu, kalau melihat anjir permasalahan dia gini, permasalahan gue gini, itu sebenarnya bukan dua masalah itu, masalah yang berbeda pada dasarnya. Kenapa lu mengasumsikan masalah itu bukan dua permasalahan berbeda? Kalau misalnya kayak gini, karena gue belum dapet nih inti yang lu ngomong ya, kayak misalnya ada masalah kayak gini, satunya masalah, anggaplah ini masalah mana ya, kayak ini masalah kesehatan, ini masalah mobil rusak lah. Nah ini gue persimpel, waktu gue sendiri ribet. Waktu gue sendiri tuh mau nongkrong di mana aja, kecuali sama abang gue dipanggil. Mungkin nanti ke depannya lo. Oh iyalah jelas, dia memang gak ada kerjaan, kayak gini aja kerjaannya. Tahu di mana dia punggungnya berat. Iya, punggung satu ini orang ini berat loh, gue akuin. Biasa aja. Ini gimana ya? Lo mau nongkrong, anjir gue gak ada duit. Kalau mau nongkrong, gue outfit gue gini-gini aja. Gue mau nongkrong, anjir teman-teman gue udah pada bawa mobil, anjir teman gue udah kerja di sini. Pasti jadi kayak tolak ukur. Itu untuk pribadi ya, pasti semua orang pernah merasakan seperti itu. Gue juga Pas married itu well tergantung orangnya atau nggak gimana. Kalau gue pribadi ngerasain kayak untuk needed pribadi itu kayak mungkin ada, cuman kayak kasarnya misalnya lagi muka gue jerawatan gitu ya, muka gue hitam mas, gue pengen beli gini perawatan gitu. Tapi lo lihat lo nengok ke kiri tengis gini, lo butuh gini, lo lihat lagi anak lo butuh gitu. Terus lo bilang ya ngapain sih aja ya, udah gue udah laku juga. Iya bener sih, itu poinnya. Tapi bukannya ngelarang untuk ini ya, apa sih, merawat diri kan juga perlu gitu. Cuman kayak enggak jadi nggak neko-neko cok. Gila, gue setuju sama cerita lu lebih dewasa cok daripada depan gue anjing. Dia belum sandalnya belum. Iya. Tapi gue setuju sih, kayak ketika lu udah nikah tuh berarti patokannya lu tidak membandingkan diri lu dengan orang lain lagi. Iya. Tapi lu gimana caranya nyelamatin apa yang ada. Itu intinya ya. Kayak keluarga lu kayak gini-gini ya, gue harus utamain keluarga gue deh. Iya. Ngapain gue ngurusin orang lain, gaya orang lain, tapi kehidupan gue kacau nanti. Gitu. Dan satu, ya sebaik mungkin masalah ragu untuk kesononya itu ya harusnya dihilangin. Cuman untuk bagusnya, baiknya, lo harus settle dulu. Terus apa? Settle. Oh iya. Ibaratnya kalau yang jadi normal, difficulty lo jadi milih normal atau kayak gimana, lo pilih. Iya. Dia ada normal. Gue mah normal. Gue insanity hard tuh. Dia mode survival mode. Gue abis mode. Abis mode. Gitu coba. Apalagi kalau misalnya lo udah ada basic A, B, C, D dan itu bisa lo profitable, ibaratnya lo udah punya nih ibaratnya. Dan itu aset itu nggak liquid masa gitu loh, jadi maksudnya pasif. Nah ini yang gua sama si Seno ini mau kerjain. Oke nggak lo coba? Coba. Waktu lo sendiri, anjing
anjing gue malas ngapain sih belum pasti film, masa gue jualan gorengan kayak gitu gila sama ini masa begitu lo merit cok. Lu lakuin apa aja? Gue pernah jadi tukang, lo percaya nggak? Gue punya abang-abangan juga tuh, bang anjing, lo ada kerjaan, lo ada ibaratnya kok kerennya, lo ada proyek gitu. Ada nih kayak gini, dibayar gini, bayar berapa lo tau? 100.000 Per hari? Enggak, 100.000 di situ doang bantuin. Iya bang, gue Lu kerjain? Karena ini lo nggak bisa mikir intinya gini. Ketika lo udah punya keluarga, ini yang gue pahamin ya, dari almarhum bokap gue juga kayak gitu juga. Ketika lo memutuskan untuk keluar rumah, pulang yang jadi target lo pulang ini lo apa yang bisa lo bawa? Lo bisa bawa uang atau lo bisa bawa ilmu. Kalau misalnya masih sendiri nih, kayak gue kayak lo kan masih sendiri, ilmu. Ya kalau gue kayak gitu, gue kalau bisa keluar gue nggak dapet duit, gue siapa ya, gue lupa deh, ada cewek yang ngomong orientasi gue kalau keluar tuh gitu, kalau gue nggak bisa dapat duit, gue harus bisa dapat channel. Iya. Kalau gue nggak bisa dapat channel, gue sudah bisa dapat ilmu. Gue juga denger itu dari siapa ya? Ya Cewek kan. Berarti kita berdua di situ lagi denger. Nah, Lagi denger. Jadi ketika lu keluar, kalau lu gak ngasih duit, lu kasih ilmu. Kalau ngasih ilmu, cari channel. Intinya lu keluar tuh bermanfaat. Ada hasil yang lu terima di pas lu balik. cuman gini, ketika lu, kalau yang gue rasa ya, ketika lu udah punya keluarga, lu Gak bisa nggak ini bisa cowok. gitu. Tapi bukan seenggaknya sih, lu keluar tuh paling enggak tuh pulang harus bawa hasil. Dan hasilnya tuh harus nyata. Karena apa? Karena ada yang lu harus hidupi. ada sosok yang harus Mungkin makanya gue bilang ketika lu kalau udah nikah ilmu istri lu mau makan apa? Iya. makanya harus settle. Ketika gue juga keluar kerjanya karena ada something lah, bukan karena perusahaan, karena diri gue sendiri. Itu bisa merubah lo juga. Lo di saat lo udah megang misalnya jabatan atau enggak lo punya sebuah toko ya yang lo udah bangun kayak gini, terus ada nih pasti terbesit di hati anjing kok profitnya segini doang misalnya, nggak naik gitu loh, kita segini terus, summary-nya itu ya stagnan gitu. Orang kalau misalnya udah sendiri kan anjir pak gue loncat ke sini ya untuk jadi kayak gini ya, rombak lagi, loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Oh kayak kutu loncat lah, jadi Iya. yang mana enak. Begitu juga pekerjaan. Di saat itu lo udah bakal neko-neko dong. Apa aja diambil. Apapun lo yang ambil. Tapi keuntung apa sih keutamaannya kalau misalnya emang itu lebih besar atau enggak lebih worth it, itu udah ambil. Tapi untuk kayak misalnya kayak mentingin egosentris gitu loh. Gue gak suka nih kerjaan. Lo suka egosentris. Gue gak suka nih kerjaan kayak gini no. Kenapa? Kumisnya tebel gitu. Jadi gitu. Gue gak suka nih kerjaan di sini. Masa gue dipanggil atep karbu. Aman racing. Itu cowok, itu gimana ya? Bukan emang masalah, itu bukan kayak gitu. Gue bisa mengerti sih apa yang lu mau ngampein ke kita sih. Kalau gue berhenti kan karena memang something karena di diri gue, bukan karena egosentris ya. Tapi ada sesuatu yang nggak mungkin lah gue bilang di sini. Nanti lah abis bilang lahir ini lah. Gue kan bilang sejujurnya gitu. Tapi gue pengen penasaran satu nih. Lu punya pasangan lu. Ini pernah gue tanya ke lu kan. Ini gue juga pernah ditanya oleh temen gue. Lu setuju nggak sih cari pasangan itu sesuai dengan fantasi lu? Nah, yang gue tanya sekarang, pasangan lu sekarang apakah memenuhi fantasi lu atau tidak? Gue jawab. Kok lu jawab, lu istri? Enggak, gini. Dia ngomong gini-gini kan gitu lah. Intinya gini. Tadi ada omongan di awal kan, gue nggak perlu jawab tanpa harus tanya dia. Cuma koreksi kalau gue salah nantinya. Waktu 7 tahun pacaran itu ngapain kalau itu tuh emang gak sesuai sama fantasi lu? Iya, ya apa? Tapi seandainya nggak lu pacaran tuh nggak lama gitu. Benar nggak omongannya? Bener nggak? Karena kan pada akhirnya lu ngikutin fantasi. Bukan karena lu suka, karena baik-baik ini, itu penasaran gue bilang. Kalau gue nih, ini gue jawab ya. Gak apa-apa, jujur aja. Maaf sebelumnya gue bisa itu kalimat. Lu kuma apa, kenapa? Ini kan nama tongkrongan. Gimana nih? Fantasi masalah seperti itu ya berarti ranjang, masalah ranjang ya. Enggak juga. Fantasi nggak segala masa ranjang. Contohnya fantasinya gini. Gue suka nih cewek yang ketika gue pusing, dia datang ngelus punggung gua, atau dia kalau gua lagi capek, ekspektasi. Tapi pada akhirnya fantasi kan menuju ke seks. Yang memang bener, gua akuin. Namanya fantasi nggak jauh dari Lebih seks. ke karakternya.
karakter pendamping lo nanti gitu kasarnya. Iya, karakter tuh kan kayak dia baik, tapi bukan itu yang gue maksud. Kayak fantasi lu ketika apa yang apa yang lu pikirin kira-kira itu akan lu dapetin dari istri lu. Kesan kata itu kayak gitu. Iya, kayak sesuatu yang lu gue pengen diginiin. Itu fantasi lu. Bisa lu gue bayangin, gue pulang diginiin gini. Itu fantasi lu. Lu bisa nggak ngomong hal itu ke istri lo nanti? Mampus Anjir gue dibalikin gitu. Enggak, Cok, serius ya. Kita notabene-nya itu Gue suka ngobrol kayak gini anjir. pas udah married itu sebenarnya itu komunikasi yang penting itu lebih banyak, Cok. Kayaknya sebelum post married gue malah bilang, Enggak, serius ya. Ntar lo yang kayak bangun nih, lo tau iya udah married kayak gini bla bla bla. Terus lo ketemu lo sama dia, mau bayangin di sisa hidup lo pas lo udah married terus ketemunya dia doang, terus gagu, nggak ada komunikasi, nggak ada bercanda, nggak ada kayak gimana, 5 hari paling bunuh diri. Nah, untuk masalah yang kedua tadi, pengennya lo tuh kayak di lu, kamu apa sih? kan itu kan setiap orang beda-beda. Kayak kalau gua Jawabannya lo harus komunikasikan hal itu, karena ya, pertama needed itu berbeda-beda ya. oh bener, itu beda-beda setiap orang. Udah gitu kondisinya lo udah married, lo nggak bisa kayak misalnya anjir cewek kayak gini banget sih, berarti nggak peka, ini strong banget sih, kasar banget sih, gue juga mau dengerin dong gitu. Kamu telat, aku kan telat 1 menit doang balas chat kamu 5 jam nggak apa-apa. Ya elah, ada yang Berarti gitu. kayak gitu. Itu kan Oh iya, pacaran. ada. Ada yang Pas gitu, udah ada. married, cowok, pas udah married lo pakai rules kayak gitu, mending nggak usah married. Masih ada tinggal nggak usah married, cok. Baik udah. Terkek di lo jelas. Mbak bangun nih. Bangun. Gua setuju kalau udah married, memang mau nggak mau, terima nggak terima, ya udah. Bukan. Ya nggak? Bukan, itu gue tampik. Oke. Bukan masalah mau nggak maunya atau enggak, ya udahlah Kayak terima terima kayak nggak terima nggak sih? gitu. Itu konyol, cok. Kok bisa punya pikiran gitu? Ibaratnya lo, kalau misalnya mau tahu kayak Nah gitu justru dari itu kami kan belum nikah, kami nanya ke yang ahli. itu, cok. Komunikasi. Nah kan, Ngomongin kayak gitu. oke, kalau bilang komunikasi kan itu kan udah 7 tahun nih. Nah dari 7 tahun sebelum lu married, lu udah dapet fantasi belum? Fantasi lu dari dia, kayak perlakuan dia ke lu, oh ini udah buat lu nyaman. Nah itu dapet nggak lu? Dapat lah. Dapat. Kayak apa yang dari istri lu lakuin untuk lu buat lu nyaman? Gua bukan integrasi guys, kayak kami penasaran. Simpelnya aja. Simpelnya aja deh, kayak lu pulang, lu dijamu. Itu Oh dijamu? dijamu. Iyalah, cok. Ini ngejamu. Jamu gendong. Enggak semua Jamu. gitu. Nggak semuanya gitu. Nggak gitu. Karena sekarang kan wanita tuh ada yang woman independent, ada yang woman bisnis, ada yang Ada. benar-benar yang di rumah. Ada yang no woman no cry. Iya, woman no cry ada. Jadi Oh, iya. karena dia memang sifatnya yang cuek, ya udah. Ada yang juga terima gitu. Nah kalau gua nggak masalah tipe cewek gua yang cuek gitu. gini. Kalau untuk Tapi kalau diranjang, ayo harus. iya aja. Itu salah satu ini kebutuhan. Oh iya, kalau lu nggak ada itu, Coba kalau lu nggak ada asa sama istri lu, itu akan Tai. berkenan. kayak kata Soleh Solihun lah, ketika lu punya pacar, kalau lu nggak ada nafsu, tai. Iyalah, bener nggak? Iya bener. Pasti lu juga nafsu sama bini lu. Iya lah. Iya, Bukan sampai nikahin anjing. Itu apa? Tapi pas lu pacaran udah grepe. Apaan? Nanya ini Sensor ya. Oh serius, kita kan namanya kita tadi Sensor. kan balik lagi ke topiknya tadi tuh, fantasi. Pas udah pacaran lu pasti pernah grepe kan? Anjing nggak usah dibuka lah bangsat. Ya nggak apa-apa, lu juga kan. Dan gua nggak salah lagi. kalau gue tipikalnya yang masuk ke situ ya Kayaknya lu gak sangean, Jadi- kayak ini sangean. mau sama gila, cok. Oh lu sangean? Iya. Iya lagi. Coba Berarti kalau lu ada sangean, berarti lu ada fantasi gitu. masalahnya itu lo masalah sange itu manusia, cok. Cuman di saat lo sange itu, di saat hidup lo itu muncul, dan itu kondisinya lo kan lagi pacaran, dan gua pada saat itu juga grepe-grepe masih pacaran. Pas lo abis dari grepe-grepe pacaran itu, yang lo lihat itu masih dengan kondisi pacar lo untuk ya nemenin grepe-grepe doang, apa untuk kedepannya lo nanti? Wih, keren sih. Enggak, serius gitu. Kalau misalnya lo grepe,
Gini dong, apa anjir? Iya sih. Tapi apa lu mau lanjutin apa dulu? Gua pertanyaan gua agak panjang kan. Lu lanjutin dulu. Lanjutilah, dia udah berhenti ngerokok langsung. Gua mau ngapa sih lu kayak buat orang kebanyakan gula anjing deh. Langsung keras. Kayaknya gue kemarin pakai kue nanas nih sama ini nih. Apa? Kue nanas. Kue nanas. Nastar. Di Palembang kue nanas. Oh, orang Palembang. Iya, gue udah Palembang. Emak gue bilang kue nanas. Punya gue kue nanas. Oh, tapi lu punya toko ini pempek. Kagak ada. Enggak, dia Citato ya. Iya, gue Citato. Cina pindah toko ya. Ya itu, Cina tanpa toko. Anjir. Nah, itu mau ngomongin ini. Komunikasi. Ya, kita sepakat ya, suatu hubungan apapun itu ya, mau hubungan suami istri, hubungan partner kerja, hubungan apapun itu komunikasi itu penting. Cuman Mau pakai lagu sedih nggak? ngapain Oh, aja? iya. Cuman gue mikirnya gini, Hankan berikan jalan. seberapa aja? Lalala. Dan gue Lu tahu mikirnya, lagu itu tak setuju, Cok. tahu gue anjir. Ya udah, jangan marah dong. Gue mikirnya gini, kalau komunikasi itu hal yang penting, menurut lu komunikasi itu mudah nggak sih dilakukan? Soalnya gini, memang ya salah satu kunci nggak melulu itu utama. Salah satu kunci hubungan yang berhasil itu adalah komunikasi. Cuman Sama seks. ya saya juga dikomunikasiin lah. Seks doang otak gua. Iya. No, betul. Semua orang kayak gitu. Cuman ada sesuatu hal tuh yang menurut gua itu nggak bisa dikomunikasikan. Contoh, misalnya lu pacaran udah 7 tahun dan akhirnya lu married. Apakah menurut lu tuh mengkomunikasi bisa dia nih selama 7 tahun cuma tahu baiknya lu doang, cuma tahu baiknya lu doang, Ya, itu ada yang buka air. dia nggak tahu jeleknya lu, gitu kan? Nah terus lu pengen nih menceritakan masa lalu lu gitu kan selama sebelum 7 tahun lu pacaran gitu. Nah ya lu sendiri juga mikir kan, wah ini kalau gue ceritain ini nih dia bakal jealous, bakal bete atau malah ada impact yang negatif kayak gitu kan. Nah itu menurut lu gimana? Ini jalur jawab yang tadi dulu, yang terakhir dulu itu. Ya, Yang terakhir apa yang pertama? Yang terakhir dulu. terakhir. Jujur terbuka itu bagus. Oke. Tapi terlalu terbuka. Bukan konteksnya ke situ. Nanti tuh ada bapel lagi tuh. Bagus Anjir, kalau dong. sendiri. Lu kayak banyak makan asam garam dunia, Cok, udah. Cuman masalah yang kenapa udah 7 tahun terus nggak bisa diomongin lagi karena itu udah married terus bilang ke anjir biasanya gue sebelin gondok ya itu antara pertama ya ditanyain lagi Bang Ridho mau kayak gitu terus sampai nanti Itu gimana maksudnya? Menahan, maksudnya gue nggak mau ngungkapin sesuatu yang istilahnya akan berefek jelek nantinya. Ya itu tadi ngomongin masalah komunikasi, cuma gue gini aja, gue lebih mikir ke masalah quality dari komunikasi itu. Ya gue tipikal orang gini ya, gue nggak mau mendekati masalah, tapi kalau gue ada masalah bakal gue selesai secepatnya. mau Emang bagus. Bagus. Cuman karena itu tadi, gue tuh nggak mau mendatangkan masalah. Jadi kalau emang itu tuh gue berpikir nantinya bikin dia jealous, bikin apa segala macam, ya mending gue nggak usah ngomongin kecuali dia nanya. Kalau misalnya pun dia nanya, gue kan disclaimer dari awal. Yakin lo mau tahu? Yakin lo mau tahu? Yakin lo bakal ini? Cuman kan gini aja, kan cowok nih ya. enggak mau aja kan pertama itu udah lewat. Yang kedua enggak gitu, pertama itu udah lewat. Yang kedua udah lewat dan waktu masa apa sih itu namanya, apa sih, Transisi. Iya, transisi awal masa pacaran udah berberin terus ya udah nggak usah dinotis. Tapi pun kalau misalnya kayak yang Ridho tadi bilang dia nanya tentang hal itu ABCDFG semuanya lengkap, pertama itu dulu kita kasih warning dulu. Ya, tujuannya buat apa dulu nih? Kita bisa tuh ibaratnya ya birokrasi itu bisa dibawa juga ke hubungan. Kamu emang kenapa? Enggak apa-apa, mau tahu aja, biasa jawab gitu.
yakin ya, iya nggak apa-apa, mau kenapa sih lu dia bilang gitu. Abis itu udah nyesel, jangan diterusin, yakin, ya udah paling lu tinggal pergi, oh ya udah apa, iya nggak apa-apa, abis itu nanya, kenapa, nggak apa-apa lah, pain aja. Maaf Gokar, tapi kan dengan catatan lu udah tahu kebiasaan pasangan lu. Nah kalau pasangan lu kalau dikata gitu, tapi dia pengen dikejar, ada dong. Enggak, tapi konteksnya kalau misalnya di sini lu udah pacaran, Gue ngambil konteksnya konteks setelah merit. Oke. Kita ngekat dari sini, maksudnya pertanyaan di sini adalah pertanyaan setelah merit. Oke. Kalau masalah pacaran, Berarti pacaran dengan bodoh lah ya. iya bisa. Bukan bodoh, pacaran tuh bodoh, maksud gua dilewatin dulu lah. Kita itu fokus ke temanya merit. nggak kesana. Ya, kayak banget sekarang. Pas udah meditnya, ya seperti itu. Tanya yakin, tapi jangan peduli kalau misalnya dia ngambek lagi, ntar jadi pusing lagi. Karena Di gini, make sure lagi. dia emang bener ya istilahnya. Ya gue nggak tahu lah anjir. Apakah hanya pemikiran di cowok doang atau emang semua makhluk tuh berpikiran yang sama? Kadang tuh realitanya nggak kayak gitu, Cok. Iya, Cok. Realita itu nggak kayak gitu. Karena cowok itu, Nah, sorry, jujur, kita. cowok itu logika. Jadi logika apa yang dipikirin cowok kadang-kadang nggak Enggak cowok. Kalau misalnya lo mikir, maaf gue Kat ya. Kalau lo menggamblakan hal itu katanya, laki itu logika. Karena memang Enggak, lo ngekilinnya Tuhan kan lo gue kasih hati ya. anjing. Terus lo Ibu baru guys, denger. mikirnya logika apa nggak bisa pakai hati. Maksudnya bisa 7 tahun itu walaupun emang ada orang yang ada suatu problema ya, misalnya lo kadang suka ngopi terus lo makan gitu kan nggak mungkin depan dia tuh terus tiba-tiba nanya terus ke gap nih lo lagi gini ya iya kenapa ya kenapa jadi gini yang Boleh dong coba. nah kalau gitu mah nggak apa-apa gitu deh. Jadi Ya, kalau gue tuh pasangannya kalau frekuensi. gue habis ngopi tuh kadang gue sering rumah. Lu gitu. Mana paling Salah goblok. misalnya kayak Lu jangan emosi nyimak bro. anjir nih. Gue nyimak, cuma gue pikir kayak serius banget ya. Gue pikir kenyataan itu anjir. ya pasti pihak perempuannya ya anjir gue udah meritin orang yang suka makan upil. Padahal gue suka makan tai. Gue sukai. Berarti gue pasti dia ngomong oh ya nggak apa-apa ya untuk mencairkan suasana. Pasti kayak gitu ada biar dulu dah. Nah di 7 tahun itu masa lo adem ayem lagi. Enggak. Sama gue Nah itu dibikin jurnal tuh kalau bisa. Ini kenapa nih nggak ada? Oh iya, sudah lo bawa kitab terbuka aja. Nah berarti kan Oh dia lagi gini ya, itu langsung pakai rumusnya. Oke, maaf. Berarti ketika lu married itu berarti lu memanfaatkan kebiasaan yang sudah sering terjadi, apa kebiasaan pasangan lu dong, ya kan? Nah kalau misalnya kalau nikah kayak setahun, 2 tahun tiba-tiba langsung nikah, nah kan dia nggak bisa dapet ilmu kayak gitu. Kalau lu kan karena pengalaman lu yang panjang banget, udah tahu kebiasaan buruk-buruknya. tahun itu kan. Nah 7 tahun itu lah, kalau kayak setahun, 2 tahun, emang bisa pakai rumusnya sama kayak lu? Balik lagi coba. Kan itu dikasih hati sama pikiran. Kalau misalnya emang lo udah niat untuk merit nih, ya maksud lo karena batu kecil anjir. Misalnya karena aku pengen berak tapi lo coba cebokin dong gitu. Misalnya gitu. Nggak kasarnya gitu ya lo. Kan jadi lucu. Cuman kalau misalnya emang dia nggak tahu bener-bener lo kebiasaannya gitu yang tadi balik lo suka ngupil terus lo makan, balik lagi ke perempuan nih. Bukan berarti perempuannya harus nerima lo gimana. Kalaupun emang nggak bisa dihilangin, gue suka upil gitu, upil gitu. Bukan upil baru. Saya nanti di zoom ya sama gue gitu. Semoga kameranya bagus ya. Anjir. Tapi gue salut di antara tongkrongan kami. Baru ada yang ngasih jawaban kayak lu, baru lu. Biasanya ada sama saya dong. Cowok tuh logika, cewek tuh hati Ya, bisa sih. karena kita belum pernah ngalamin itu cowok. Iya, Kita gitu. nggak ada pengalaman di situ, kita cuma bisa menerka-nerka. Nah mumpung ada suspeknya nih kan, Iya. korek. Gitu. Gitu. Tapi lu membuka pikiran kami lo, bener. Karena ya kayak mana ya? Yang tadi gue sama Sendo sering fokus cowok tuh logika, saya tuh hati udah strike di situ doang. Ketika lu ngomong, lu berarti ngecilin Tuhan. Wah, gue setuju banget. Tapi gini deh, kesampingkan jawabannya dia nggak sama yang ngecilin kan. Menurut lu kalau bisa di-compare Compare. ya, ini anjir, gue kucing-kucing. Ya rokok. Brodul. Ini kalau gue sebut mereknya di endorse gak? Boleh kali. Boleh. Ya. Kalau misalnya di-compare gitu ya, dalam suatu kondisi kita mau nyari menang-menangan deh.
Menurut lu tuh lebih kuat mana antara logika sama perasaan? Ketika lu berpikir dengan logika lu nggak punya empati, ketika lu punya empati, ya kan? Tapi Lu nggak bisa berpikir secara sehat. secara logika. Ya, secara sehat, secara Iya, benar. rasional. Gitu. Iya. Kalau menurut lu dulu gimana? Kalau gue ya, gue jawab dulu ya. Kalau gue jawab dulu. Gue lebih milih logika. Gue lebih milih Iya. logika. Kenapa? Kenapa gue lebih milih logika? Karena kita tuh akan terbentur sama yang namanya kenyataan, bro. Itu Itu gue nggak tahu. iya, kan, karena kan. gue memilih jawaban kayak dia karena gue sering diskusi sama dia, jadi gue lebih setuju dengan yang tadi. Gue akan memilih ke logik daripada empati ya. Karena ya kita bilang kenyataan lah, bro. Empati itu kayak lu ngerasa itu cuman kayak lu ngebayangin, tapi logiknya ya udah kenyataannya seperti ini. Empati maksudnya serius Gini, ngebayangin. Jelasin. Paham nggak? Paham, cuman empati ngebayangin. Soalnya kalau Bang Rido nanya ke Eja ya, misalnya si Marvin juga nanya ke Eja, masalah logika dan hati. Emang itu bukan pilihan, coy, serius Enggak. deh. Suatu saat, gue nggak tahu ya, cuman gue berpikiran gini. Ya sorry aja nih, gue buka kartu ya. Gue pernah ribut sama cewek gue cuman gara-gara quality time. Dimana quality time gue tuh gue habisin sih sebenarnya. Mostly itu gue pakai untuk kerja. Dipakai untuk kerja. Karena kenapa? Yang ada di kepala gue, gue udah punya cewek, gue harus nikahin dia. Butuh waktu dong, butuh waktu guys. Butuh waktu ya kan. Everything Butuh waktu dan butuh ini juga. Effort gue itu, bukan effort sih maksudnya. 80% hidup gue tuh gue habisin di kerjaan untuk mencari duit. Makanya gue sama dia nih podcast ya kan, terus gue juga bikin channel sendiri, terus gue ya kerjaan project Belum gue kita yang tesis belum juga. kami rencana ya Agustus Juli harus selesai kami tesis kami. Ya pokoknya dari semua itu tuh ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan gue itu apa? Quality time. Jadi logika gue berpikirnya gini, gue nantinya ya insya Allah ya, maksudnya gue berpikiran itu nantinya tuh gue bakal punya waktu quality time yang lama setelah gue meritin dia gitu. Jadi ya sekarang yang ada di kepala gue tuh gimana caranya biar cepat buat meritin dia, ya gue harus dapat duit yang banyak gitu. Makanya gue ngabisin waktu waktu gue tuh di kerjaan. Nah itu gue berpikir secara logika gitu. Nah itu makanya gue lebih condong ke logika karena gue terbentur dengan kenyataan gue yang seperti ini gitu maksud gue. Nah, kalau misalnya lu ada jawaban lain apa lu pernah ngalamin apa gitu? Jawab. Kondisinya pas lagi sebelum merit, Bang Rido fokus karena kita harus settle, kita laki-laki kita harus settle. Betul. Ya, punya duit, punya pekerjaan tetap. Setidaknya lu ketika lu menikahi, istri lu bisa lu hidupi. Nah itu gini ya, gue punya prinsip kayak gini. Gue mau nikahin anak orang nih, ya kan? Gue nikahin dia di umur misalnya 28, 29 gitu. Ceweknya ya. Kalau cowoknya udah kepala 4 dah lah. Sebelum Masehi lagi. Masih Masuk banget mulut gua. Intinya gue pengen nikahin anak orang, gue pengen istilah kasar kata ya, gue pengen ngambil dia dari orang tuanya dengan kondisi ini cewek ini udah siap tempur guys. Ini dia udah bisa masak, dia udah bisa ngatur keuangan gitu kan, dia udah bisa, jadi istilahnya gue tuh ngambil dia tuh udah siap tempur gitu kan. Masa iya sih istilahnya gue udah ngambil dia terus gue ngajakin sorry itu saya gue masih tinggal di rumah gue atau apa di rumah nyokap gue atau di rumah nyokapnya dia gitu kan. Ya secara kalau gue bukan tipe gitu, kalau misalnya gue udah mau ngambil anak orang ya itu harus gue harus pikirin tempat tinggalnya di mana, makannya di mana, itu segala macam tuh udah gue rangkul karena ya dia udah gue ambil dari keluarganya. Gitu. Dengerin. Gua sama dia sama prinsipnya. Kami sering ngobrol gitu. Lu kepentoknya tahu aja nih, gue tuh sama dia tuh sering ngobrol. Kadang nih kalau misalnya lagi berak itu sebelah nih kan di kamar mandi. Gua sering ngobrol. Bener, gua di kamar mandi. Dulu kan gua host tuh. Kamar mandi gua sama ranjang tuh deket. Dia ngobrol gua denger. Jadi udah tahu sering ya kita bengek lah ngobrol apapun lah. Kayaknya ketika kami ngobrol masuk. Kalau udah kita Marno Vince Desta. Nah, anjay. Marno Channel. Gitu lah. Pokoknya udah Marno sih. karena prinsipnya ada beberapa dulu. Gue mau sama Marco. Ini ada tangga gue Iko. enggak. Bukan Marno. lu, bukan anjir. Marvin nyariin. Karena kenapa kami ngobrol ini karena gak usah antara gua atau dia nanya sama. Mau nanya gitu. Kayak gitu. Simple.
Enggak. Kalau masih lagi jenjang pacaran ya, iya ngomongin aja. Bagaimana ya? Iya bener komunikasi. Bener komunikasi. Berarti sekarang gini, enggak gini cok. Yang pertama lo tembak langsung, kayak gue masih ada sama lo deh. Gue udah gini. Pokoknya lo segala negativity lo, otak lo, apa yang lo pengen ke depannya, lo ungkapin. Kalau misalnya dia effortnya, oh iya nggak apa-apa kok, iya nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dia balas chat lo lama, ya udah ninggalin itu, udah melipir bangsat. OVT lah. Iya. Tapi oke, gue setuju sih kalau Gini, lu belum kelar, lu gimana? Terus yang kedua itu mulia banget. Ya, gue Enggak tuh. Tapi di balik itu, kalau misalnya Bang Rido V12 atau nggak V6 lah. nggak lah, Vinam dia, gue V12. gue W8 bang. Kita punya mesin V12 berarti gitu. Ntar dulu, lu pada tahu nggak V12 apaan? Itu mesin. V12. Bukan aneh-aneh, kalau B1, B2 baru. Bener lagi. Doyan deh. Ya memang orang Cina. Oh Zina. Iyalah. Haya. Fuyo. Mulai rasis nih. Lu gak tau orang Cina di Indonesia berapa? Tuh gue di Cina. Kayak gitu. Orang gara-gara fisik, gara-gara ya udah gue tarik gini udah jadi Cina gue. Aduh, Untuk Cina. Sama di mana? Pepe. Jorok. Ih, lu tau nanti Sony mal. ya nggak nonton Fendi dia. Ya, udah Fendi dia. Udah lanjut. Fendi yang pelukis itu. Bodoh amat. Oh, Fendi. amat. Selalu. Iya gitu. Kalau untuk pas pacaran, dia harus tahu objektif lo apa. Wih, ini. Iya. Lanjut. Kalau untuk pacaran kan nggak mungkin, kecuali kayak waktu dia dulu atau nggak kayak waktu Bang Dido dulu ya, kita masih salingan. Berarti pacaran, ya gue masih jomblo tapi sepi 1 minggu, gue ini aja makan coli tidur. Iya goblok. Tapi gue pernah kayak gitu karena depresi lah. Itu jadi ngikat deh bre. Tapi nggak lagi udah. Yang pentingnya itu si cewek itu harus tahu tujuan. Memang. Walaupun itu nanti jadi opsional buat dia, walau bisa apa atau nggak kayak gimana. Tapi dia seenggaknya dia tahu, nggak mungkin kayak kalau dia misalnya udah ngomong nih, gue pengen gini panjang lebar, ada perdebatan argumen. Kalau misalnya emang dia mental ya itu berarti udah Allah tentuin kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang dia bertahan tapi agak sedikit berbeda kayak gitu, ya cukup tunjukin aja. Bentar. Dengan Maaf, kayak bukan gitu, bentar. Ini Jakun lu memang turun dia. Enggak nih nggak tahu gue pakai. Kalau ini sebenarnya lu bukan jakun. Lu pegang merah gigi satu. Krotom main. Begini ya, krotom gede sebelah. Jadi kalau udah berhenti ngomong dia pindah ke bawah lagi tiga-tiga. Iya, dong. Anjir. Ada elevator barang nih. Semua kayak kan. Capek gua. Iya, bayarin dah. Berapa? Iya. Tadi. Itu mungkin inti komunikasiin, dia harus tahu tujuan lo apa. Dan dia lagi pula nggak ada salahnya dan emang ya harus seperti itu. Oke. Kalau misalnya nggak ada omongan kayak gitu kan, terada tuh cewek kayak gini, kita udah pacaran 6 tahun, itu mau gini aja. Ada tuh, terus kita langsung dia modelnya enggak, maaf ya juga tuh. Sebelum itu terjadi, seenggaknya kita misalnya Bang Rido atau Bang Marvin udah mencetuskan duluan. Kalau gue liat cewek kayak gini nih, wih mantap, speknya oke, lihat bibit bebas. Nah, fantasi itu. Itu iya, Itu fantasi. Itu lebih bukan fantasi, Cuk. Itu fantasi, bebek-bebek yang lu inginkan tuh fantasi. Requirement. Iya, Requirement juga Kalau fantasi itu gimana ya? Fantasi itu bisa dibuat, Cuk, serius. Enggak serius. Tapi sekarang lu enggak mau video. Sekarang lu merem. ya. Enggak serius. Coba lihat kayak fantasi itu lu merem. Terus lu relax. Gua ada di kutub utara. Gua ada di kutub utara. Ya udah lah ya ada. Orang serupa Iya, Macam kan topiknya tadi kan lu bilang BPD gini bobot gini. Nah, itu kan gue tanya, itu berarti requirement oke. Dan berarti itu bukan bukan. apa? Ketika lu requirement itu berarti lu dari apa yang lu bayangkan dulu dong. Gak mungkin lu tiba-tiba lu cetuskan requirement kayak gini, karena kayak perusahaan deh mau punya posisi nih, dia ngebayangin requirement itu apa, harus punya kayak gua nih, kayak supervisor produksi,
dia harus apoteker. Nah dia ngebayangin harus apoteker di situ. Karena apa? Biar dia ngerti nih harus ngolah obat gimana. Sama dong berarti requirement tuh berarti ya lu fantasi dulu apa sih yang lu inginkan, baru muncullah kriteria. Bener kan? Logiknya kayak gitu dong. Tapi pacaran sama nyari gawean beda, Cok. Masih dibantah. Padahal iya sih. Iya, maksudnya secara kalau logik requirement bener. Secara logik bener. Misalnya pernah ada kayak gini. Kita udah nggak asing sama orang dalam. Iya. Terus lu lihat ordal. Ini orang nggak ada Order baru. Bukan. Modal. Ini orang suka nemuin apa sih? Oke, semua aspek nggak masuk gitu. Terus tiba-tiba ada di situ dong kok. Udah masukin kerja kayak gitu. Itu kan berarti ada di luar dari situ kan. Nah, bayangin kalau misalnya emang lu udah pilih sesuatu cewek, wah dia cantik, mas pengertian sama lo, dia cewek yang apa sih ngulus-ngulus gua kalau misalnya lagi ini jackpot, kalau gitu Lu sering WD. lagi ini habis tipsi jackpot cok. Tapi dia nggak kayak gini, tapi dia misalnya rambutnya satu doang gitu kayak upin-ipin kayak gitu. Terus ada masa ya udahlah nggak apa-apa dia botak satu kayak upin-ipin kayak gitu, tapi dia ngerti sama gua. Nah itu ada, itu akan begitu keluar juga. Balik lagi kita tadi Bang Rido, yang pertanyaan nomor 1 tentang logik Sama yang laki perasaan. Ya, sama empati perasaan. milih logik atau milih hati lah intinya gitu. Itu Milih ya, bukan lu tergantung jawabannya. lo nanya sama gua. Yang kalau rumus gua nggak emang ada pasti itu. Itu iya, lo pacaran mau ngapain? Masa lo Ngewe lah. Misalnya lo Kayak- mau pacaran Astagfirullahaladzim. enggak, kalau ini kan gue mau pacaran anjing gue kesepian kayak gini. Lo pacaran, tujuan utama pacaran itu kan positif. Terus ketemu kebenturan negatifnya nggak sesuai dengan apa lo cabut. Iya ya, pasti kan kayak gitu. Oke lah, kita anggap gitu dulu striking gitu. Bukan kita anggap emang kayak Emang gitu. kayak gitu cuy. Emang kayak gitu. Cuma Cuman dulu aja kan ada cowok bodoh bro, bulol lah. Yang udah tau ya udah mungkin yang bisa berubah di kemudian hari. Tai. Kan ada gitu cowok. Ada. Gak bisa strike. Nah terus berhubung lo pengen tarik dia dan berhubung juga lo udah itu apaan aja kayak ciu. ini anjir bangsat cuy. Buset. Berhubung lo pengen tarik dia jadi pasangan hidup lo, ya pertama requirement lo boleh tinggi, tapi kalau misalnya requirement lo nyari requirement terus lo kejar requirement terus lo nobody's perfect man. Oke. Nobody's perfect, tapi seenggaknya yang ngerti lo lah ibaratnya, yang mengerti lo. Kenapa gue bilang yang ngambil yang mengerti lo doang? Karena semua yang cantik segala macem itu kalau misalnya nggak ngerti lo, ya udah lah nggak ada gondok sendiri terpas udah merit ya. Tapi kalau misalnya belum merit dia nggak ngerti, Masih ada lo kesempatan. masih ada kesempatan untuk cari kayak gimana seperti lo pengen. Tapi untuk masalah logika dan hati itu dua itu harus berdampingan Jok. Kalau lo mau langsung ke tahap yang selanjutnya, karena kalau misalnya ke tahap yang selanjutnya merit itu lo pakainya logika doang. Oke, gue mau nanya ini deh. Bisa pakai logika doang. Cuman jadi batin. Emang benar sih. Kalau masa di sisa hidup lo udah merit tuh pengen dua requirement nggak dapet, terus ini lo batin terus, gimana gue sebenarnya dikasar gitu. Nah, gue mau nanya ini deh satu, yang ngeri juga. Lu lebih setuju jujur itu menyakitkan atau bohong demi keindahan? Lebih milih jujur walaupun menyakitkan atau bohong walaupun itu indah. Jujur Cok. Jujur. Walaupun menyakitkan. Jadi karena gue dengar kata lu ketika lu kalau misal lu milih bohong gitu tidak, gue habisin lu di sini. Karena lu semua komunikasi dari awal, Bor. Kalau lu jujur berarti lu udah ngasih tahu sama bebek bobot kejelekan diri lu, pasti lu kasih tahu juga dong ke pasangan, ya kan? Karena komunikasi kan. Tapi ya sih setuju sih gue, kalau emang kejujuran itu tuh awal suatu hal yang ya salah satu juga ya. Selain komunikasi itu kejujuran itu satu hal yang benar-benar penting banget. Gue Ya, gue setuju. Itu Cok. Gue jujur, gue ada Udah pernah kayak gini. Nggak, gue nggak bisa gitu. Pokoknya kalau misalnya ada masalah, Be yourself. gue jadi diri gue. Gue pernah jadi dari orang lain lah. Dan ternyata itu bagus gitu. Iya. Sekarang gue lebih baik ya jujur aja. Misalnya gue ada masalah, udah gue gini. Kayak misalnya nih, contoh orang tuanya nggak suka branding. Gue suka pakai cincin dan lain-lain. Ya udah, gue bilang gue suka pakai cincin. Tapi kalau untuk kurangi, oke, gue bilang. Karena gue jujur kan. Karena
gue nggak bisa kalau nggak pakai itu kayak berat tangan gue. Bukan karena gue nggak mau untuk perjuangi dia ya, cuma kan gue jadi orang lain. Setuju nggak dengan Ya sebenarnya gini ya, lebih kompleks daripada itu tuh gimana ya gue ngomongnya. Jadi misalnya contoh gini, kalau misalnya gue bilang unjukin kejelekannya, gue nggak jadi istilah gue akan nunjukin kurangnya gue gitu, maksudnya hal-hal negatifnya gue supaya apa, supaya dia kenal gue, dan gue berharap tuh cewek gue juga gitu juga. Supaya apa, kita tuh nggak pernah apa ya, nggak akan selamanya kita di masa yang indah-indah gitu. aja. Misalnya ya udah dia orangnya baik, perhatian apa segala macam ke kita doang, tapi nanti pas lagi udah married baru ini yang kebuka, sifat jeleknya kebuka. Itu tolol gue bilang. Memang tolol. Jadi lu sama pacarnya ngapain aja? Iya, maksudnya terang-terangan aja kalau sifat lu kayak gini, ya udah gitu. Karena gitu ya, maksudnya kadang kan orang nggak sadar ya. Banyak. Orang tuh nggak sadar dia punya kekurangan apa, dia punya kelebihan apa, orang tuh nggak sadar gitu. Nah kita butuh orang lain buat menilai gitu. Nah sometimes ya, kekurangan lu itu ketika ada orang lain yang menilai dan akhirnya lu sadar gitu kan, dan lu bisa memperbaiki diri dari situ gitu kan. Pun kalau misalnya lu nggak bisa memperbaiki diri, misalnya contoh misalnya udah emang tuh habit deh misalnya kan, habit tuh udah bener-bener susah banget gitu untuk dihilangin, ya udah tinggal lihat aja dia bisa menerima kekurangan lo atau enggak. Nah itulah maksudnya konsep proses gue tuh kayak gitu. Ya gue akan nunjukin gitu, maksudnya ya gue yang gila kerja gitu kan. Gue bukan gila kerja sih maksudnya. Tapi mau bicara di balik itu kan bertujuan. Ya bertujuan. Berarti kasarnya kita bahas misalnya ada dia kan kasarnya jadi orang tua, misalnya anaknya dia mainin korek. Kita ngobrol itu ada tujuan. Iya. Kita berbicara, kita keluarin argumentasi, kalau misalnya nanti berargumen itu karena ada tujuan. Kalau misalnya nggak ada tujuannya nggak usah diargumentasi pasti. Betul. Tahu jangan itu. Jadi dia kayak gitu maksudnya, dengan gue melakukan hal itu, harapan gue apa sih? Harapan gue apa sih? Supaya gue lebih sadar gitu. Karena nggak selamanya hal negatif, hal jelek di gue tuh gue bisa gue sadari gitu kan. Satu biar gue lebih sadar dan gue bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Terus gue pun juga sama ke pasangan gue juga kayak gitu juga gitu kan. Ya seenggaknya definisi berjalan bersama ya seperti itu kalau buat gue gitu loh. Saling memperbaiki diri, saling memantaskan diri gitu kan. Ya walaupun ada orang yang bilang ini yang namanya jodoh, yang namanya pasangan itu tuh saling melengkapi satu sama lain, jadi jangan nyari kesempurnaan tapi cari kesempurnaan ya kan. Ya bisa bener, cuman kan kesempurnaan itu kan dicari kan karena lu gak bakal kenal yang namanya sempurna kalau ada cacat. Kalau ada cacat gitu. Nah, masalahnya itu kata-kata yang iya, masalahnya gimana lu bisa ada gading yang retak. Betul. Iya. Gimana cara lu biar jadi sempurna? Lu harus tahu dulu cacat lu ada di mana, perbaiki. Kalau nggak ada kayu bambu ya. Apa? Enggak. Cuman Itu singkong. tambahin Nggak ada rotan banget. Harusnya gitu. Iya. Harusnya gitu. Ini orang dari episode pertama ya kan sampai ini kita syuting ini di peribahasa nggak pernah bener anjir. Heran gue. Di Palembang bahasa kayak gitu semua gimana sih? Nah, itu karena otak gue terlalu cepat menafsirkan sesuatu langsung ngeplay. Bergerak. Iya gitu. Otaknya udah bagus sih, zoom ya kan? Pak otaknya udah 5G, ini masih 2G. Ya, menurut gue ada 2G gitu. Agak rooming bentar. Roaming dulu bentar. Gitu. Itu cuy. Gue sih mantap sih dengan hidup. Ya karena gitu, maksudnya gue nggak bilang pengalaman gue banyak ya. Kalau misalnya lu ngomong pengalaman gue banyak, kayak kita di sharing bukan bahas pengalaman kayak pengalaman lu apa. Kalau gue kayak gini, walaupun kayak sudut pandang mana sih yang enak kita ambil. Pasti setiap sudut pandang punya kelemahan dan kelebihan. betul. Dan masing-masing orang juga punya cerita hidupnya masing-masing. Nah, makanya kalau misalnya gue di sini bilang apa namanya pengalaman hidup apa segala macam, gue bukan karena perjalanan hidup ya. Itu hitungannya gini aja, karena gue lahir lebih dulu aja gitu loh. Gue lahir duluan dibanding lu semua, gitu aja. Dan tidak menutup kemungkinan yang lahir lebih Betul. itu duluan, tidak menutup kemungkinan yang lahirnya telat. Maksudnya telat tuh yang gue sama Seno beda 5 tahun loh. Mau kira lahirnya telat 10 bulan. Kagak ngobrol. Intermezzo bagus. Maksudnya gitu. Maksudnya kami bisa ngobrol apapun gitu dari perspektif ini nggak apa-apa gitu. Karena pada dasar kami selalu mendengarin gitu. Kadang-kadang gue salah, saya ngomong, gue ngomong gitu. Itu coy. Karena gue pernah inget nih, Kakashi Hatake pernah ngomong ke Naruto, di dunia ini ada ninja yang lebih muda daripada kamu tapi lebih hebat daripada aku. Yang kayak begitu. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake.
Kage Bunshin, itu Naruto Itu ya. Naruto. Iya. Ada peribahasa dari Kakashi. Apa? Lupa gua. Goblok. Serius. Ada. Bukan sih itu misi sih. Ya kayak lebih rendah yang ninggalin temen tuh lebih rendah dari sampah. Iya. Oh iya. Ya kan? Itu tadi gue pengen ngomong tuh. Usahain lo siapa Marvin? Sorry. Bang. Enggak bukan gara-gara pautnya. Anjir. Lupa gue. Udah ngobrol lama kita. Kekurangan gue. Gak apa-apa, Enggak, Cok. dia emang ada kondisi dia sulit untuk menghafal nama emang. Oh, nama kadang-kadang penyakitnya. pinter, kadang-kadang Iya. kumplok. Dia ada penyakit gitu ya, ada kondisi dia kayak gitu namanya tolol. Itu sih. Oh, Lorot. go. Gitu. Tadi sampai mana lupa gue anjir. Gue juga lupa. Meninggalkan teman sebisa mungkin. Iya. Kalau ngomong, Pak. Meninggal teman sebisa mungkin. Mulai nih cok. Ini gue awalnya gak percaya karena kita bocah-bocah teman, oh gini asik, dari kalangan A sampai kalangan Z, harus temenin kayak gitu bla 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 bla. Tapi kalau untuk pengen ke depannya, lo harus pilih-pilih ring dalam lo cok. Bener. Lo harus kayak, kalau gue pribadi gue punya ring dalam gue nih orang Gue kalau cerita apapun dia geri. sebenarnya ada satu lagi sih si Momop itu Itu nani ya bewok kalau kita bertiga ngobrol bukannya lo memilih-milih teman masalah ya lebih kayak lebih kaya atau nggak lebih apa gitu lebih bukan tepat lu ngobrolnya itu karena 1000 teman kalau misalnya emang itu cuma fun doang Banyak. ya, iya banyak lo tarik aja lo gue kasih 5 juta lo temenin gue mobil pas jalan tapi di satu di bawah tuh tadi yang mau bener kayak koridor lo siapa lo itu pertama itu yang bukannya gimana ya bukannya itu bakalan support tuh benar pertama tuh mereka itu ada dan nggak mati cok ya bisa lu hubungin kapanpun ada cuma kalau memang nggak bisa pun mereka kasih waktu nanti malam bantu gue sering dulu kalau gue di kosan baru gue kan sekarang gue udah pindah jadi jarang paling ngobrolnya pas ketemu atau chat gitu terus kayak ring tipsi nah ya, ini juga nih maju fit satu paket makanya itu masalah tipsi iya masalah hidup aja ya seks juga ya Jika lah. dari gitu cok biar gimana ya bukan joy fun doang gitu tapi iya bukan masalah seneng sama dia kalau kesel kalau sedih sama orang enggak tapi bukan berarti lo ada suatu masalah nih terus lo bawain juga ke dia lo juga harus berarti anjir nih gue yang berbuat masa gue Bang Rido yang jabokin kasarnya gitu oh enggak lo push dulu baru lo jadi Sebelum kepentok ya. sebelum kepentok lo yang harus dulu sebenarnya kalau kami cerita pas sudah kepentok kalau nggak kepentok misalnya kami bisa ya udah ngapain dulu kadang-kadang nggak perlu kepentok kita ngobrol aja cuman untuk mendengarkan aja cowok tuh suka aja kalau ada yang denger udah kayak nongkrong gini lu ngomong kami denger lu seneng kan kalau apalagi gua ngobrol suka denger seneng karena ya udah masih ada yang bisa denger kok omongan kita itu makanya balik orang yang mengerti lo orang yang tahu lo ibaratnya itu ya lo lah keep it tuh deh sampai nih tahu integritas gua makan nasi ambil sendiri di rumah dia di rumah belakang karena iya mereka itu cok udah sejam cok bukan kita record Apa asiknya aja. iya sih Tapi emang gimana ya kalau untuk masalah pilih-pilih sih ya. ya gue setuju Gua banget gini, kalau gue mikirnya kalau lu berteman ya kan jangan pilih-pilih orang untuk berteman tapi pilihlah orang yang apa ya gimana ya gue ngomongnya gue tadi kasih tahu nih bapak gue nih lupa gue anjir kalau ibu teman sama siapa aja boleh oh enggak gini lu boleh berkenalan dengan siapapun tapi pilihlah untuk yang untuk berteman gitu ya kayak gitu. Ya maksud gue bener sih kayak lu teman sama siapa pun boleh kayak tukang beca atau apa karena pasti setiap apapun yang diobrolin mereka ada positifnya ada yang bisa dipetik even ngomong itu gak seberapa mungkin gak digunakan sekarang tapi di hari lain baru itu. kayak oh iya iya juga kata orang tuh gini nggak ada yang tahu gitu bu ring
itu penting. Kalau teman sih banyak gue circle. Cuman untuk circle ngobrol masalah kayak gini-gini, gue kayak dia. Ada satu lagi, lu pasti udah pernah ketemu sih, belum ya? Belum. Ada si Bewo, Nanda. Dia orangnya brewok. Brewok, dia ikutin sunnah Rasul. Anjir. Ya bener. Mantep, sunnah Rasul. mantep. Brewok. Keluarga Islamnya, tapi dia berangkat. Parah banget buka itu. Parah banget. Dia itu, kalau lu nonton podcast gua, Nanda itu tuh, beradal. Gue tau jeans gak pernah dicuci dari dia. Anjir, biar dapat belewe. Dia kayak dapet akhir-akhir kayak gini, dia ngajarin. Itu seni anjir. Dia seni. Harusnya kita baca Sujiwo Tejo ya, bahas seni. Anjir sudah. Itu warung deep juga loh ngomongnya. Apa? Gimana ya? Tadi yang nomor 2 yang bang itu tadi ada tuh Regipen sampai Yang masalah apa nih? yang masa tadi Kayaknya kan yang udah lu jawab semua. Ini bukan logika. Yang satu lagi untuk masalah kedepannya harus logika sama hati. ya itu. Heeh. Kenapa? Kenapa? Kan udah jawab tadi. Bukan ada di nomor 2 tadi. Nomor 1 kan kayak tadi pertanyaannya itu ini, lu milih logik atau hati intinya gitu. Nah nomor 2 tuh kayak masalah apa sih? Gue lupa, kalau ngomong random kayak gini maju banget mulutnya. Sudah dikit-dikit dulu. Kayaknya Kan gue masalah nanya itu kan, karena dalam suatu kondisi lu akan kepentok sama yang namanya keadaan, ya kan? Terus orang perasaan gue nanya itu doang deh. Ada 3. Ya dua. 3. Satu lagi apa? Yang ketiga gue jawab duluan. Habis itu lari ke 1. Nah yang keduanya itu tadi. Tapi intinya udah Ya, intinya gini, yang gue pahami itu adalah balik lagi ke elunya. Kalau gue gimana ya, segimanapun orang mau berbicara tentang apapun, gue pasti akan dengerin. Tapi bukan berarti itu bisa gue lakukan. Gitu intinya gitu. Jadi istilahnya balik lagi kan, mungkin ya lu dengan didikan seperti itu, kultur budaya keluarga lu tuh seperti itu, kultur budaya gue kayak gini gitu, beda lah misalnya kan. Ya jadi lebih ke arah ya udah itu yang akan gue jalani gitu. Pun kalau misalnya emang gue dapat masukan, ya akan gue proses gitu, dan gue coba lakukan. Nanti balik lagi apakah itu hasilnya sesuai sama norma value hidup gue, sesuai sama ajaran keluarga gue, bukan Islam, maksudnya kultur budaya keluarga gue kayak gimana gitu. Kayak gitu intinya. Lu tau kan kultur budaya dia gimana? Keluarganya? Lo tahu lah. Harusnya tahu lu. Jadi dia Anjir, apa itu cok? kucing, anjir. Kejut cok. Jadi intinya karena gini, gue ngeliat setiap orang yang punya basic ya, misalnya dia dididik dengan tata cara militer, gitu kan. Dengan cara militer, ada lagi orang yang dididik misalnya dengan cara birokrasi misalnya. Ketika mereka tuh punya masalah yang sama, ya kan, dihadapin masalah yang sama, cara penanganannya pun juga akan beda, Iya, gitu. Akan beda. Jadi misal contoh ya, ada orang yang misalnya nggak mau cincong, atau langsung main fisik gitu. Nggak ada lah, kita hukum rimba di sini, ajar buat menyelesaikan masalah gitu kan, ada yang mati kelar gitu. Tapi ada juga yang birokrasi gitu kan. Jadi dia balik lagi ke situ karena gue suka nih, gue baru ingat karena gini. Budaya yang lu tanamkan gitu, budaya yang lu tanamkan dari lingkungan dan dari keluarga itu tuh akan jauh lebih melekat dibanding budaya-budaya yang lu kenal ketika lu udah puber gitu. Paham nggak? Jadi bener. Kayak lu makan pakai nasi biasa pakai tangan, lu di luar rumah pakai sendok. Itu kayak budaya biasa. Gue biasanya disuapin sih. Ya, terserah lah. Kipasin. Kayak gitu maksudnya. Ada yang gini. Kayak gitu karena kalau ngomongin masalah itu tadi ya, attitude, karakteristik apa segala macam, jauh lebih susah mengubah karakteristik yang ditanam Di lingkungan. dari dia kecil sama dia beranjak dewasa itu susah banget berubah gitu. Jadi apa ya gimana ya istilahnya, ya udah balik lagi ke lu nya, selama lu ngerti itu apa namanya kondisi itu, oh ini baik, oh ini buruk gitu, ya sudah lakuin aja menurut apa namanya kultur lu gitu, menurut cara lu gitu. Yang penting apa ya, yang penting ya udah ini aja lah, take responsibility aja atas apa yang lu udah ambil nanti gitu aja. Karena setiap kesempatan yang diambil pasti
ada inilah kerugian apa Ya. kerugian pasti itu. Konsekuensi. Iya. Intinya kayak gitu. Sama si Surya Insomnia ya, Cok, kalau nggak salah ya, Cok, ngomong kayak gitu kan. Misalnya dalam contoh orang berdua pacaran nih kan, yang cowoknya umur 2. Oh, yang gue pernah ngomong ya. Misalnya kayak gue deh, misalnya kan, gue 30 nih, terus cewek gue umurnya 28 ya kan. Ya gue nggak akan bisa ngerubah sifatnya dia 28 tahun ke belakang. Dia tidak bisa membayar 28 tahun ke belakangnya untuk mengubah kepribadian karena ya itu dari keluarganya, lu nggak bisa membayar itu semua. Nggak bisa ngerubah dia gitu. Istilahnya kalaupun emang bisa ngerubah, ya itu balik lagi ke dia mau berubah atau enggak gitu. Yang bisa gue lakukan adalah saling menilai aja, oh gue ada yang salah nih, oh kamu ada yang salah gitu kan. Dikasih tahu. Nah permasalahan dia bisa terima atau enggak, ya udah balik lagi ke orangnya gitu. Toh juga berjalannya waktu, sistem penerimaan itu pasti secara otomatis tuh datang sendiri gitu. Jadi tugas gue Bentuk keadaan. Iya. Tugas gue sekarang adalah menerima dia dengan kondisi dia seperti itu, menerima apa adanya, memperbaiki kalau emang ada kesalahan, sharing secara sehat gitu kan, udah gitu aja. Mantap. Ya kan kadang gitu ya, apalagi ABG lah, anjir ABG lagi sekarang. Enggak, kan tergantung umur. Semakin beranjak umur, cewek itu juga beda-beda. Gua jujur, gua suka yang lebih tua. Atau Apa hubungannya? pemikiran. Gini Cok, Kadang-kadang lu pernah kayak lu dapet yang masih di bawah 20 deh. Lu pemikiran kayak gini, tapi dia masih pikir gini. Itu beda, Cok. Memang sekarang gini, lu harus pahami dulu bedanya dari apa. Sekarang kalau misalnya lu ngomongin apa umur itu menentukan ini segala macam, gue bisa bilang enggak, umur tuh hanya angka, Bor. Misalnya contoh kayak gini deh, gue. Nah ini juga gue spill nih di sini nih, ngomongin yang masalah tadi tuh ada, gue lupa mau ngomongin apa, gue pengen ngomongin ini. Padahal gue mancing nih. Ya Ada yang istilahnya gue pengen spill di sini. Lu Miko tau kan? Oh ya, Miko itu tuh ketua kelas gue di S2 ini kan, dia ketua kelas gue. Jujur demi apapun deh, bukan semester pertama. Iya semester pertama, gue ngeliatin dia kalau ketemu gue hantam deh. Satu orangnya baik bacot, ya kan, cari muka segala macam gitu. Ini sorry aja nih, gue spill aja. Dan aspek dan dia juga udah tahu kok. Apapun itu, Dia udah tahu. itu. Tenang, gak usah. Orang-orangnya juga udah tahu. Kalau misalnya temen gue, Miko, lu kan tahu kan anjing dan. Kami yang komandan. Oh, gue manggil komandan. Iya, komandan. Jadi kayak gitu gue awal-awal istilahnya, ini orang bacot banget, ini orang carmuk banget gitu loh, ini orang ini segala macam gitu kan. Ya istilahnya batin gue kayak bergejolak gitu lah anjing gitu. Gue misalnya nih spesifik ketemu nih, wah gue head to head nih, dan bener kejadian. Enggak head to head. Head to headnya kita ngumpul karena apa ya? Pokoknya kantin dulu gue jadi badut, gue ngelawak, kumpul. Dulu tuh kayak kami tuh nggak tahu satu sama orang tuh gimana, karena gue punya suara paling besar, bacot, extrovert parah lah. Jadi kumpul rame. Ini udah tahu satu sama dia ngomong sama si komandan. Ya gue bilang kayak gitu, maksudnya itu setelah gue tahu, dia gue fair aja gitu loh, maksudnya dia ini nih ada aspek yang bikin dia seperti itu gitu loh. Satu lingkungan, terus pergaulan apa segala macam. Background. Jadi gini, ngomongin masalah umur tadi, Miko tuan lu ya daripada Miko ya? Tua gua. Iya, dia 99 ya? 2000 apa? 99. Itu 99, tapi anjing. Pas lagi gue tahu backgroundnya dia kayak gimana, oke gue respect, gue mundur. Karena apa? Gue jauh di bukan background nggak sih, kayak pengetahuan dia. Iya, pengetahuan ya, lu dia. respect pengetahuan dia dulu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya anjing ini orang kok tahu segalanya gitu loh. Gue mikir, ini orang nongkrong di mana anjir? Ini tahu, itu tahu perkembangan istilahnya kayak bisnis atau apa segala macam. Nih orang kok tahu dari mana ya kan, nongkrongnya sama siapa gitu. Terus begitu awal yang bikin trigger gue benci sama dia tuh karena bacot dia. Istilahnya kayak carmuk gitu loh, ngomong kalau gini gimana gini, ya elah gue bilang ya kan. Semester 1 tuh kalau nggak setiap kali on cam, anjing ngapain sok dia nanya-nanya, ngapain sih tiba-tiba. Ya paham, gue pernah. Lu tau lah orang semur gitu. Tapi dari situ gue akhirnya menemukan enaknya ya. Bukan menemukan yang jadi kayak emang di sini lu kalah gitu. Di sini tuh gue tuh kalah gitu, karena emang satu dia circle-nya dia udah cukup luas ya kan, terus pergaulannya dia juga tinggi, maksudnya bukan tinggi, maksudnya pergaulannya tuh sama semuanya tuh ini dia wajar. Wapresma. Dia di kampus gue wakil presiden masa kampus kita. Lu gua lu nggak ada.
Itu juga tuh. Maksudnya Itu juga. wah anjing ternyata dia wapres mah gitu. Kan Wapres mah mainnya wajar dia punya rektor, ngomong-ngobrol sama Yang rektor, ngomong pasti rektor. ngobrol yang nggak sementar masalah kuliah doang, ada masalah lain yang ngobrol aja, tahu tentang dia. mahasiswa apa segala macam. Oh dari situ gue langsung mikir, oh berarti gue kalah. Gitu. Nah, gue respect gitu loh, gue respect. Oh ya udah di sini emang dia tuh bukan lawan gue gitu. Untuk kategori ini dia emang bukan lawan gue udah pasti kalah telak gitu. Nah ngomongin masalah umur tadi yang lo bilang, Niko tuh tahun 99 cowok. Dia lebih muda, jauh lebih muda daripada gue, tapi segitu pengalamannya dia, pengetahuannya dia kayak gitu. Itu maksud gue. Umur tuh hanya angka. Iya, tapi kalau gue tetap aja kan, karena gue logiknya tetap aja walaupun even dia lebih muda dari gue cari yang agak lebih tua. Bukan kan, tapi karena mungkin fantasi gue ya, jadi gue mau pengeluarin jawaban gue nih. Karena gue punya mantan dulu lebih tua. Ketika gue Apa deh? jangan ngomong lah ya. Iya gitu. Cok, ayo cok. Kalau yang lain denger Air anjing. Air. Tambah seret. Karena pada saat itu kan gue masih bocil. Dia kakak tingkat gue waktu kuliah 1. Ya maaf lah kalau dia nonton nanti video gue ini. Tapi itu sutup. Apa? Putus karena udah perbedaan ideologi dan juga ya keluarga lah. Yang lo dapet apa? Kayak Pelajaran yang lu dapet. kayak manajemen keuangan, kayak lu ngatur keuangan dari dia. Oh lebih ke arah praktis ya. Praktis lah, gue nggak suka yang bacot, gue suka kemudian kalau ngerjain sesuatu gini-gini, kayak ngajarin bener-bener gitu. Habis itu tentang gereja, dia ngajarin lo kayak per 10 uang itu lu kasih ke Tuhan. Gue baru tau dari dia loh, kayak lu harus kasih ke Tuhan karena Tuhan gini-gini. Maksud positifnya ada dia ngerubah gua gitu. Dari segi Cara ngomong, cara mengambil keputusan. Nah dia tuh ngambil keputusan gak tergesa-gesa. Gua kadang-kadang tergesa-gesa loh. Dari dia gua belajar, lu harus mikirin perspektif. Kalau lu ambil ini, lu tahu dampaknya apa. Kalau dulu anak kuliah baru masuk SMA, lu coba ngomong, ya ambil aja. Gak mikir kayak gitu, mikir jangka pendek. Nah dari dia gua belajar jangka panjang, ideologi gitu. Tapi untuk sekarang kalau lo kaji lagi, selain dari flashbacknya perasaan, Fantasi gua. enggak Bukan. lebih ke ideologinya itu sebenarnya betul apa enggak? Kalau gua sih ideologi bener. Jadi kayak lebih pas lo pacaran sama dia itu kan lo bentroknya karena ideologi tuh. Oh ideologinya Nah itu karena gini. yang bikin lo Karena apa? iya apa jengat Gini, karena gini sebenarnya ideologi itu karena terbentuk juga keluarganya juga, kata lingkungan kan. Dia udah lulus apoteker, gua masih main gaplek S1, main gaplek sampai dia bukan. Yang ditanya ideologi yang dia pergunakan waktu sama lo, waktu menjalanin pacaran sama lo. Sebenarnya ideologi itu bagus gak buat lo? Apa karena lo ideologi ini ribet banget, terlalu gak suka? bagus, cuman kepentok keadaan. Itu makanya gue sudah melihat keadaan kadang-kadang keadaan itu yang buat aduh. Ketika lo kepentok sama keadaan, logika lo main kan? Iya, lo komen, ya nerima lah. Kadang-kadang terima aja, nggak bisa dia apa-apain, ya udah. Ikhlas udah. Belum. Ya karena itu kan namanya gue manusia lah. Iya. Itu kan karena keadaan, Cok. Kalau bukan keadaan, maunya lanjut. Tapi di saat kalau misalnya sekarang tiba-tiba dia datang, Gak ada udah nikah. misal, Oh, ngarep banget, anjing, misal. Lu gak ada kata misal depannya. Misal ini berevisi. Misal. Revisi. Lu mau kalau kan? Kalau misal. Kalong tuh hewan kan sih? Kalau ya udah. kalau tuh tiket tuh ada kalau ya. Jangan aja. Kalau ini Kalau aduh, kalau dia dulu nonton gimana ya? Tapi gak apa-apa lah. Lanjut. Kan kalau dan tiba-tiba dia datang lagi. Merpin gini bla 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 bla, ngangkat itu semua apa yang terjadi, pengen seperti apa yang lo pengen, dan tiba-tiba dia ideologinya berubah menjadi kayak seperti ideologi lo. Oke, terima lagi. Berubah ke ideologi kayak gua. Ya mau lah. Oh, Kalau ideologi sama ngapain kita ributin? Iya kan? Jadi sebenarnya lu cuma terkendala karena ideologi doang. Iya, Ideologi. ideologi Lu sebenarnya kendala sama ideologi atau keadaan? keadaan. Keadaan. Berarti ideologinya sama kan? hmm. Ya mungkin aja orang terima sama dia. Iya.
Kalian semua, ini Yodi udah sama, karena kali bilang kau pentok keadaan. Apa sih keadaannya apa sih? Kayak gini deh, Sen. Dia umur lulus apoteker lu 3. Gua baru 20-an lah umur. Dia udah kerja. Gua belum, Sen. Ya terus kenapa? Orang tuanya pengen cepat pasti. Enggak, lu ngomong pasti, lu tahu yakin pasti. Yakin gua. Ngomong sama lu. Yakin. Iya. Ngomong sama lu. Iya. Jadi pengen kapan nih? Jadi kadang kalau ngomong kayak gitu biasanya suka asumsi. Ya, Iya. itu. Emang ada. Dan ada juga omongan yang lain. Yang itu yang nggak bisa. Apa tuh? Pindah. Nah itu juga kalau ideologi itu kemarin sebenarnya dia udah mau ke gua, dia Kristen. Cuman kan, Dia nggak tahu deh. Oh, iya kan kalau gua agama ya satu lah dalam satu pernikahan. Gak mungkin berbeda-beda panduan pedoman. Bukan gua mengejudge yang beda agama nikah tuh nggak salah. Cuma bagi gua kalau nikah ya satu agama lah. Misalnya kita mau nganut apa nih yang anak-anak kita ikuti, mana ada kita beda-beda. Ya intinya udahlah ngambil garis simpelnya biar gak ribet dah gitu. Iya, Iya. nggak ribet. Gitu. Background kayak gitu. Nah, masih sekarang gimana nih? Dari tadi Bang Rido, gua ngomongin kayak gitu, apa yang lo simpulin? Ya apa pelajaran yang lu dapat dari pas itu yang tante-tante itu? Kalau gue sih takut sih ketika lu mau memang menjinjang serius, kalau gue lebih ke komunikasi. Lu jujur aja dari awal, lu jadi diri lu, biar pasangan lu tahu ketika lu menikah nanti, lu nggak ada yang melihat ke belakang lagi. Maksud gue penyesalan. Nah, itu yang gue mau. Benar. Itu yang inti gue dapet. Kalau lu mau ngomong kayak gimana pun, kau udah nikah, nyesel nggak nyesel, terima nggak terima, ini udah dulu yang ditakdirkan Tuhan. Terus tar dulu. Enggak, Tar bukan dulu, gitu, Cok. tar dulu. Gua Kalau gue sih mikirnya gitu, karena gini, dalam ajaran gue, gini, cerai itu dilarang. Ya, sama Cerai ini. itu ya benar. Maksud gue gini, Begeterasi, Cok. Lu tau Arsi nggak? Arsi lu tau nggak Arsi? gak tau, Kasih tau ya. Itu makanan Batak. Goblok. Oh, itu arsik. bodoh, makanan Singgah bata. sana Tuhan. Iya, Itu ada. singgah Tuhan. Karena ini ya, karena gue terlalu ngejudge, langsung ngejudge, selalu memikir nikah itu sekali seumur hidup. Iyalah. Gue nggak boleh main-main dengan nikah. Masa gue nikah Iyalah. pengennya cerai? Iya makanya. Bukan pengennya cerai ya. Hmm. Kita nggak bikin cerai, pasti ada kemungkinan cerai. Cuman niat gue ketika gue udah nikah, gue nggak mau mikir cerai. Ya. Semua diskusikan aja. Nah, karena mak gue, papa gue meninggal. Ya nggak usah pamer sama bapak aku juga. Iya, kita nggak yakin anjing, bukan pamer, misalkan. Cuman ya mak gue menyendiri gitu, karena nikah cerai sebenarnya boleh, cuman udah satu aja gitu. Enggak, udah. Udah lo pegang sama adik. Oh iya, Maksudnya, jadi bukan berarti gue harus merit, tapi gue takut cerai. Gue mau merit, gue takut cerai. Jangan lo gue fokus nggak terpikir gitu. Cuma mikirnya gue nikah, gue nggak mau sampai cerai. Bukan nggak akan terpikir kata cerai. Diskusi aja semuanya, apapun itu, bla bla bla. Kan namanya udah nikah, udah tahu satu sama lain sifat kekurangan dan kelebihan kan. Nggak mungkin cuma karena perkara pede jadi ribut. Makanya jangan sampai salah pilih calon pendamping. Nah, Dan ini nikah tuh di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. bukan waktu yang cepat. Apa sih lu? Ya, Nikah itu bukan di waktu yang cepat. waktu tapi yang di tepat, tepat yang waktu. tepat. Bukan benar. Nikah tuh di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Oke, gue denger ya. Tepat waktu itu misalnya Lu targetin. targetin misalnya yang dibuat stigma masyarakat 25 nikah itu udah biasa. Nah kalau gue nggak mau, waktu yang tepat tuh ketika mental gue udah kuat, oke, misalnya umur 30 gue nikah. Karena waktu yang tepat bukan tepat waktu. Progres. Progres. Karena bener, istilahnya jangan sampai salah milih pendamping hidup, karena logikanya lu salah potongan rambut malu lu berapa lama? Seminggu kan? Lu salah pakai kostum malu lu 1 hari. Lu salah milih pasangan hidup Seumur hidup. ya nggak seumur hidup kalau lu milih cerai. Oh gue nggak mau. Itu. Makanya gue masih milih-milih lah. Bukan milih sih. Menimbang. Ya, menimbang. Menimbang. Kalau ada yang gue deketin dan gue kadang-kadang kayak gini, ya gue jujur aja, gue masih lah belum move on, gitu. Bukan gue, tapi sebenarnya jahat gak sih kalau gue
belum move on, tapi Ya, gue masih enggak. deketin. Enggak lah, Enggak, gini, Cok. kecuali lo pas udah pacaran aku belum move on. Ya goblok. Enggak gini, gua Bukan kayak gitu. lebih berpikiran kayak gini. Setiap orang itu Ini jadi 2 part aja ya. setiap Gua coba berani lihat lu. masih rekam nggak? Harusnya ngerekam, jangan nggak terekam cok. Masih udah 1,5 jam. Oh ya udah. Inti ngomong apa ya tadi ya? Ya tadi gue bilang intinya apa? Pasangan. Loh, bukan pasangan. Apa aja? Apa ya? Tadi ngomongin apa sih? Gue jadi lupa gua anjing. Tolol. Anjing kesekip nih gini nih gue soal Iya. Gara-gara video konyol. Lu ingat nggak? Ini. Ini aja lu. Abis itu tadi kayak apa sih? Aduh, lupa. Pilih pasangan seumur hidup. Malunya. Ya malunya terus habis itu kecuali kalau lu milih masalah pisah kan. Ya. Pisah terus. Oh ya move on anjing. Tadi gue tanya. Ya intinya gini cok. Setiap orang itu berbeda-beda cara pemrosesannya. Setiap luka itu juga berbeda-beda efeknya. Ngehilnya juga. Beda juga. Contoh, gua suka balap, ya kan? Gua suka balap. Gua udah banyak banget, harusnya luka gua di siku tuh banyak. Luka gua di siku tuh jauh lebih banyak dibanding di dengkul, ya kan? Tapi luka di dengkul tuh lama hilangnya dibanding yang ini. Logikanya begitu. Jadi intinya ada orang yang istilahnya gampang untuk move on, ada orang yang susah buat move on. Karena apa? Seberapa gede impact-nya ke dia. Kayak gitu. Karena kadang apa ya? Kita tuh nggak pernah bisa ngejudge orang, lu lemah banget, lu gitu aja nggak bisa move on, lu begini banget, nggak bisa ngejudge gitu. Iya, benar. Karena itu tadi Gua setuju. yang gua ngomongin di awal, setiap orang itu Beda-beda. dididiknya beda-beda, lingkungannya beda-beda, dan akan menghasilkan pribadi yang beda-beda juga. Iya. Gitu. Jadi jangan dijudge masalah move on atau nggak move on ya gitu. Masalahnya setiap orang tuh impactnya beda-beda. Intinya gini, kalau gue intinya jadiin pembelajaran aja. Iya. Karena gini ya, semua hal baik hal buruk itu ada meaningnya. Ya. Ada meaningnya. Jadi Bener. intinya gini aja deh, kayak gue banyak banget luka ya kan. Oh ternyata kalau gue miringnya kebangetan miring, begini efeknya. Ya besok jangan miring lagi. Tapi gimana caranya biar misalnya gue barang tuh menang. Misalnya kayak gitu aja. Dia, gue tahu. Kami ini kenapa pernah kayak gini? Karena kami pernah mempercayai orang 100%. Iya. 100%. Ya, Karena sebenarnya- gue ngerasa yakin gue. Nggak salah sih. Kayak Manusiawi. lu pernah bilang kita manusia, bener lu manusiawi. Tapi lu bilang takdir Tuhan pun lu pepet. Dan itu pernah kita Intinya gini, ya itu balik lagi ya, kayak masalah. akibatnya lu denger kan? Akibatnya kayak karena kita udah 100% yakin ketika itu nggak jadi sakit banget. Intinya tuh apa ya, lu ya di man aja lah, jadi Iya. di man aja. Ketika lu ngambil suatu keputusan ya siap-siap, lu juga harus siap dengan Iya. konsekuensinya. Gitu aja. Apapun itu ya, mau lu 100% atau nggak 50% atau berapa persen pun juga terserah. Yang penting apapun sesuatu yang lu ambil gitu, misalnya lu ngambil Iya. keputusan itu ya lu siap-siap sama konsekuensinya. Konsekuensinya. Gitu aja. Kan lu dari situ kan bisa mengasumsikan kan, oh kira-kira kalau misalnya gue percaya dengan orang ini 100% efeknya apa gitu. Kalau misalnya nggak percaya juga kayak gimana kan. Sebenarnya kita udah memikirkan efek konsekuensinya. Cuman karena Terlalu kita banyak. menggampangkan Ya. yang konsekuensi itu karena 100% udah yakin deh. Itu yang gue bilang logikanya tumpul. Iya, karena namanya bucin juga tumpul. Ada bulong kan bucin tolong. Bucin tolong tuh tumpul, Cok. Enggak, gini. Wah, Enggak, anjir. gua Karena lu apa? lu lagi perspektifnya bulol atau Enggak, orang lain? enggak. Di sini gue perspektif di tengah-tengah gue. Di tengah-tengah. Karena gini, Cok. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu ketika lu punya perasaan intensitas perasaan yang tinggi. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Sekarang logikanya gini. Lu kan suka jam ya? Oh iya. Jam lu kan mahal-mahal kan ya? Jam lu kan mahal-mahal. Kalau usah disebut, Ya, iya, ya udah, anggap jam lah. Jadi ini salah satu contohnya ya. Anggap aja bulol itu seperti itu. Ya kan? Iya. Lu suka nih guys, buset jam dia mahal banget anjing. Gak ada. Sudah. Koleksi. Ya itu aja. Mak gua nonton dan Iya pak, lu pada koleksi. jangan. Lu daripada koleksi apa kek? Martabak telur koleksi. Ya kan Iya. gak mahal itu, Cok. Yang mahal tuh yang orang kaya itu. Yang Rolex, lah bukan. Intinya Ada. ambil gampang gini. Lu hobi mengoleksi jam. Ya. kan? Ya.
anggap aja bulolnya dalam kondisi kayak gitu, lu suka akan itu dan lu punya intensi lebih terhadap hal itu, ya kan? Dan lu jadi bulol, jadi budak koleksi, budak untuk mengkoleksi itu kan. Nah, ketika suatu saat lu kepentok keadaan, itu hobi. ya anggap aja begitu. Lu hobi karena lu menyukai kan? Ya. Kayak kan? Anggapnya begitu. Lu hobi mengubah karena lu menyukai entah bentuknya, entah presisi atau apapun gitu kan. Ada sesuatu hal yang bikin lu suka sama itu, gitu kan. Nah, sekarang misalnya dalam kondisi lu kepentok keadaan. Lu kena pinjol deh misalnya. Mau nggak mau lu harus relakan kan? Iya. Ya intinya kayak gitu. Jadi ketika lu ngerasa intensinya lu tinggi dan lu ngerasa fine aja, ya lu akan bulol. Keadaan lagi balik. Ya emang keadaannya kayak gitu. Jadi istilahnya Itu sebab musabab. dia sebab musabab. Jadi Apa mah? Sebab musabab. Apa itu? Kayak ini sebab Iya. ya sih komunis sebab musabab. Jadi Oh, sebab musabab. jadi istilahnya gue hanya bertindak sebagai orang netral kan. Istilahnya bulol itu nggak salah karena Kalau pakai G baru benar ya. bulog anjing Beras. beras Anjir. gitu. Iya, wah ini kenapa gabah dimahalin nyebelin. Terus habis itu lu go petani gimana itu emang kira batu ditanam dan Bulol itu bukan suatu hal yang salah, bukan suatu ini yang salah, cuman harus lu pahami ketika lu bulol, lu harus paham konsekuensinya apa. Kayak gitu karena kalau buat gue perasaan cinta, perasaan sayang itu hanya proses kimiawi, enzim, hormon dalam badan kita aja, gitu, yang mempengaruhi otak dah gitu aja kalau menurut gue. Lu nggak mungkin ada rasa sayang ketika apa sih hormonnya? Endorfin ya? Endorfin ada. Iya, Hormon banyak. itu dah. Ada Hormon itu androgen. aku anti gue. Hah? Androgen sih, serogen. Itu hormon wanita. Ya tahu nggak maksudnya yang buat Adrenalin. Ya, itu kan adrenalin buat pacu jalan apa namanya? Keadaan ekstrim kan, adrenalin kan. Keadaan gimana? Tapi adrenalin juga berpengaruh dalam mengambil keputusan ya. Karena setiap keputusan ini juga masalah semua. cinta. Anjing, keputusan gimana sih? Sebel banget gua sama orang sikit satu ini. Ini emang rasis kok. Enggak sama dia doang. Dia doang mainan enggak, gua panggil aja. Gue temenin. Dia tuh gitu, maksudnya ya gue coba jadi penengah gitu kan. Bulol itu sah-sah aja, cuman yang nggak sah itu ketika bulol itu tuh menghancurkan segala aspek dalam kehidupan lu gitu. Lu ketika lu bulol lu jadi ansos gitu kan, terus ketika lu bulol lu jadi nggak bisa berpikir jernih, itu jadi tolol gitu. Bulol kan sebenarnya sah aja. Bener-bener. Kayaknya pengalaman banget Cok. Ya manusia, gue hidup begitu. itu dia Cok, itu sekak seter Cok. Lu tahu ya? Itu berani bang video Pada gue pancing. sekak seter. Gue 5 tahun lebih tua dari lu udah gitu aja. Ya. Bahaya dibuka ya. Udah fine lah gue. Iya. Istilahnya jadi perjalanan hidup aja gitu. Istilahnya lu ketika lu udah dalam fase sekarang, ya kan, lu hal-hal busuk di masa lalu, ya kan, hal-hal busuk di masa lalu akan jadi apa ya? Akan jadi bikin lu cengenges. Jadi, Iya. wah gila ya dulu gue segoblok itu ya. Ada Gila ya ceritanya, dulu. Pak. Hah? Jadi cerita-cerita Iya, aja. jadi cerita istilahnya kan. Yang kami buat podcast baru 19 jam ya nonton ya. Nonton kalian semua, anjir. Bantu kami. Iyalah mau apa, kita jujur aja. Iya. Kita kan ngobrol, walaupun kita anak tongkrongan, ada loh manfaat dari obrolan kita. Ya semerta-merta seks doang. Lu Tuh, lu Intermezzo. suhunya. Suhu. Intinya kayak gitu aja. Jadi ya lu selama lu hidup ya kan lu ngalamin apa gitu ya, itu kan jadi bahan, entah jadi bahan cerita, bahan lucu-lucuan, lebih bagus lagi kan jadi bahan pelajaran hidup kan lebih bagus Iya, lagi kan. orang lain nggak kayak ingin kata-kata dari calontong. Bukan calontong. Iya kan? Calontong kan? Caoncong. Calontong. Kayak guru terbaik itu ada pengalaman. Contoh, lu nggak perlu kan pengen tahu rasa tai apa lu harus makan kan, cukup belajar dari orang lain aja. Itu. Itu nggak perlu lu turun langsung kayak makan teh itu gak enak, nggak perlu juga lu harus cobain. Tapi betul. Wah, Di saat lo udah nanya, Bang Ribo lagi, Bang Kribo, Bang Rido, Tipe aja.
Untuk Kayak ini gelas. Bang Rido udah ngomong A. Kalaunya jangan batu. Iya. Itu di tai pin itu tai. Dia lo masih tetep pegang. Iya. Oh iya tai. Enggak begitu gitu. Iya. Jangan sampai kayak gitu. Gue juga pernah ngebatu gitu. Yang maksudnya gini, ketika dalam suatu orang udah ngomong nggak bener nih, tapi lu mencoba karena ada yang gue tuh gini, gue akan lebih baik mencoba mengalami dulu biar gue tahu sih gimana rasanya. Sepertama bukan gue asal ngomong doang, kayak ini gue pengalaman gue dong, bukan berasal dari orang lain, gue yang ngalami sendiri gitu. Makanya batu di situ. Nggak apa-apa, itu nggak salah. Batu. Tapi nggak bener juga. Enggak. Gue sekali lagi ya, gue di sini nggak pro ke satu, nggak kon ke satu ya. Tapi nggak masalah juga. Misalnya gini cok, gue ngasih tahu lo kayak tadi deh kan, Pin itu tokai itu bau. Ah masa sih? Terus dicium dan ternyata bau, itu nggak masalah. Menurut gue itu sah-sah aja karena ya balik lagi. Apakah dengan gue bilang itu bau, lu bakal langsung percaya atau enggak? Iya. Terus kedua, ketika lu tahu banyak aspek. Ketika lu tahu mungkin jadi beda gitu. Apakah baunya biasa aja, bau tapi biasa aja. Ah ini bau banget gitu kan. Iya. Jadi seenggaknya ya wajar nggak sih kalau laki-laki tuh kayak gitu? Iya. Wajar. Umumnya laki-laki Ego. gitu kan ya? Semakin Ego dilarang, ego itu tuh ego. Yakin gua itu tuh ego karena penasaran. Enggak hidup seperti Larry. Bukan. Kalau gue hidup tokai. Itu filosofi tokai. Oh, Dari film single gue dapet. ya tahu. Tahu? Walaupun dia Jatuh, mengapung, mengalir. Iya. Nah, seperti itulah hidup. Tapi juga ya bener juga. Ada yang ngapung, ada yang jatuh tapi nyemplung banget. Ya, enggak gitu. ilmu tahi. Berarti Makannya serat banyak. Oh ya kalau kan serat. Maksudnya tadi itu kita tahu kan menjijikan, Iya. hina, ya kan, jorok. Tapi nggak ada yang mau nginjek tai. Ya kan? Iya, nggak ada, nggak mau. Kan nggak ada kan. Terus nginjek tai itu tidak menyakitkan. Iya. Tapi begitu lo nginjek kaki lu tiba-tiba pincang. Bener. Waduh. Padahal nggak nyakitin. Gak nyakitin padahal. Tai itu banyak loh yang kita pelajarin. Ilmu tai, ilmu tokai. Kayak yang tadi dari film single tuh dapat. Nyemplung, mengapung, mengalir. Hidup belum. Tai gak perlu dipijat tapi kalau kena menyakitkan banget. Sampai buat kaki pincang itu tadi. Kira-kira kenapa lo gitu? Kalau tadi lu pincang, nginjek tai. Capek banget. Itulah intinya. Bentar ya. Apaan itu? Ya udah sana. Mau gue pegangin. Kencing dulu. Gini. Buset. Gue udah kencing dulu nih. Segini guys, kalau tongkrongan udah jam 12 malam, bukan bahas lagi, nyanyi. Iya. Nanti jam 1 baru bahas Nabi. Anjir. Gue gak ikut sih kalau Nabi dia doang yang ngomong. Gila Abang bahas Nabi lu gak ada yang bisa diceritain. Bisa, cuman berat banget bahas Nabi. Iya. Nah, gua sama abang gua kadang sambil ngebir coy anjir. Sambil ngebir sambil ada anggur anjir yang dibahas perjalanan Yesus goks gua bilang. Lu tahu anggur itu dari bening, anggur hijau jadi merah karena mukjizat Tuhan. Anjir, iya bener. Iya dong. Jadian. Bukan anggur merah beneran. Coba ada gua bangkit kalian semua. Yo. Abang lu yang abang bukan ya Sen? Yang cerita Nabi kan? Iya. Muncul lagi ya. Gua belum pernah ketemu. Cuma sering cerita dia denger. Gue random. Lo bisa dari ngobrol aja sampai sini. Tempat abang lu bisa jadi tempat Wah, podcast. enggak lah itu tempat dagang aja bukan tempat dia makan. Bukan tempat dia. Bukan tempat dia itu. Dia ada yang punyanya, di situ menjaga doang. Oh, gue pikir kalau punya Enggak abang. tahu ya, ntar diomongin dulu aja. Iya kalau mau kita situ aja, abang Teman. promosikan juga. Ya masalahnya kondusif nggak kalau misalnya lagi nge-shoot. Tapi rame nggak? Sekarang lagi sepi sih. Lagi sepi. Cuman Ya jam segini sepi. enggak, akhir-akhir ini kan udah jarang orang yang beli tembakau, Cok. Oh iya. Ya udah jarang sekarang beli tembakau. Ah, Ya Kalau udah simpel. hilang aja. Vape udah hilang. Jadi selain itu kan cuma hahaha doang kan. Vape udah hilang. karena apa diganti dengan vape? Enggak juga sih, kan vape lebih dulu daripada tembakau. Linting. Tembakau itu ada ketika rokok harganya gila-gilaan. Iya. Makanya ada nih aroma, apa nih selera,
Ada rokok Mangga. apa makmum anjing makmum. Makmum tuh langsung Magnum nggak sih itu? Iya, ada makmum. Terus Apa rokok yang 300. seslop 60.000 tuh yang Itu yang kemarin gue beli. Iya, siapa ya? Medalil aja. Bukan dalil. Apa? FBI apa ya? Ah bukan, yang punya gua kan. Iya apa tuh? Ada rokok dia. Ada gua beli. Lu Yang ngepres juga ngumpul sih. Seslop itu Itu 60.000. isinya 10 bungkus, berarti satu 6.000 kan. Iya. Dan itu belum ada cukainya. Anjing lupa gua namanya apa ya? Apa ya? Mukmur. Kan muka anjir. Pokoknya putih dia. Rokok putih. Bukan kemasannya putih. Iya, rokoknya juga putih. Iya, dalam juga putih. Itu bukan tembakau anjir. Daun talas bener. Anjir. Rasanya kok gurih gua bilang. Iya. Iya. Terus udah Gua nggak tahu ya, gua nggak pernah coba. Dalil ya tai. Dalil itu lebih enak. Daripada Dibanding itu. yang gua beli. Ha. Dalil berapa? Oh, beli dulu. Lupa. Tahu berapa ya? Nggak tahu gua lupa gua. Nggak dalilnya udah begitu Cok. Nah, selera nih apa yang dari Papa Juju? Dari temen Juju Oh iya, yang teh. yang teh Hmm. selera Enggak sih. Lu udah nyobain kan tadi kan? nggak tahu gue rasanya. Cobain lah. Nggak, Ini, Cuk. jangan. Kenapa? Oh, gila. Bisa ditaruh-taruh anjing. Enggak, gue nggak ngerokok. Oh, belum ada cece. Gue nggak ngerokok. Gue sisik. Nah, itulah yang gue bilang. Yang gue bilang tadi, guys. Ada Tai. sesuatu enggak. Bukan. Ada sesuatu apa? Enggak semua hal tuh bisa dikomunikasikan. Iya, Oh. bener. Ini salah satunya. Karena mbak gue, adik gue nonton. Oke, gue Tunggu waktu tepat gitu. Tapi belum ada sidang ya. Oh, enggak, di Palembang kan. Loh, enggak ngerokok beneran. Ini cuman aksesoris aja ya, Bor ya. Emang ini aksesoris doang kok. Di Isap pun juga cuma aksesoris doang. Iya. Biar rata Wow. Ini kalau hidup, ini nggak hidup nih. Ini baterai udah mau habis gak sih? Gak tahu. Udah mau di-cut nih. Kan dulu Bagus. aja. Ya udah tinggal ngomongin. Guys, paling itu guys tadi cerita ketongkrongan kami lah. Yoi. Iya, dan moga aja doakan kami untuk minggu depan ada lagi. Dan kita ajak lagi nih Nanda. Insya Allah. Kita ajak Nanda sama Bang Reja lagi tentang kehidupan. Dia juga lebih jago kehidupannya Bor daripada dia. Ada kata-kata yang membaru di otak kita. Iya nggak Sen? Ya, karena nggak setiap nongkrong tuh nggak ada membahas hal positif. Ya. Walaupun kodratnya orang bilang negatif nongkrong itu. Padahal ada positifnya. Ya kan? mungkin yang dibilang negatif itu ya ketika lu begadang ya itu negatif, ya kan? Ada. Kita begadang. Ya makanya itu kan begadang Salah itu satu. negatif. Iya. Terus dari begadang itu lu nggak istirahat, ngerokok gila-gilaan ya kan? Gua sama dia. Iya, Gua itu sama dia. Gua minum-minum doang. Heeh. Ya minum-minum doang kadang. Mungkin Amer mau tuh. Kayak orang tua kali ngasih sponsor gitu. It's okay lah. Anjir. Iya, gak apa-apa lah. Awal. Ya, mungkin efek jeleknya kayak gitu. Iya, Cuma, efek jeleknya. ya udahlah. Sebisa mungkin kalau emang ada efek jeleknya, efek bagusnya kita dapetin juga. Bener. Gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya lagi nggak kayak gini, ya kan, gue mana tahu apa namanya ada apa insight pemikiran tentang merit atau gimana. Iya, bener. Umur gue lebih banyak, anjing lebih banyak aja. Umur gue lebih tua baik, lah, iya. lebih tua daripada dari dua orang ini. Belum Cuman tentu kami nyampe umur 30 Iya. kan. 44. 30 anjing. Karena di Kenapa konflik jadi dulu. buka label sih bangsat? Ya, emang udah buka label dari awal. Jadi kayak gitu lah. Ya sebisa mungkin dimanapun lu nongkrong, dimanapun lu circle lu ada gitu, ambillah hal positifnya gitu. Kalaupun emang ada hal negatifnya, pikirin negatifnya itu lebih banyak mana negatif antara positifnya itu sih. Geng. Oke. Kerja mau ada kata terakhir? Kata terakhir. Ya wasiat bisa. Wasiat gitu. Belum dari. Soalnya mau take over nih. Langsung take over. Iya, istri lu. Spesial kan. Ini ada bisa sih. Ada bisa sih. Kalau gua apa ya? Gue bikin soundtracknya ya. Ayo. Jangan takut akan sesuatu hal yang memang lo terlalu banyak pikiran lah ke situ. Nakutin hal goib. Iya, nakutin hal yang belum ada, gitu. Yang belum terjadi. Tapi kita bisa prepare atas apa yang itu terjadi itu. Misalnya kan besok itu banjir, nggak mungkin kan lo, besok banjir, tapi lo di 5 jam gitu di kamar 5. Oh besok banjir ya lo banjir, coba deh.
seperti kata Kunto Aji dalam lagunya Rehat, Oh, iya. apapun yang kau pikir tak akan terjadi. Iya, itu. Lagi kepikir. Lagi bagus. Lo jawab juga. Oh berbalik kenapa sih? Jam 12 lalu. Iya, itu lagunya Kunto Aji Rehat itu gitu. Tenangkan hati. Lu nggak tahu lagu itu? Nggak tahu gua. Yang gua dengerin kan lu tahu sendiri lagu gua Iya tua sih. Bor. Iya sih. Lagu gua Itu tua, bagus loh lagu kayak mental, untuk mental. Iya. Yang kau takutkan takkan terjadi. Itu. Kayak pernah denger deh gua. Oke, guys, sekian dan terima kasih. Bye bye. Itu pas break lu. Oh iya, jangan lupa subscribe. Subscribe.